Cerita dimulai di rumah sakit dengan seorang anak laki-laki di tempat tidur. Daun-daun layu dan sebuah kelopak jatuh di wajahnya. Anak itu terbangun dengan ketakutan dan langsung bangun. Dia terengah-engah dan bertanya-tanya di mana dia berada. Saat itu, kalian sudah tahu bahwa dia adalah seorang reinkarnasi. Kemudian, dia akan membuka selimut untuk melihat apakah kakinya baik-baik saja. Namun, tidak, nak, si gila itu benar-benar bereinkarnasi tanpa kaki. Hanya tersisa tungkai di sana. Dengan marah, dia bertanya jam berapa sekarang. Tiba-tiba, seseorang memanggil saudaranya. Dia menangis, terharu karena dia akhirnya terbangun dan berlari untuk memeluknya. Dia bersumpah padanya bahwa dia akan menemukan orang yang menabrak dengan mobilnya dan melarikan diri, dan pasti kakinya akan disembuhkan. Sang protagonis tahu bahwa dia benar-benar kembali 1 tahun yang lalu. Dalam kecelakaan mobil. Betapa hebatnya dia sekarang. Sebuah Beyblade berputar di langit. Saat itulah hidupnya sebagai miliarder muda yang sedang naik daun berakhir. Seorang gadis berlari untuk menyelamatkan Tuan Shane, tetapi setelah itu dia menjadi pengguna kursi roda. Segalanya mulai berjalan salah sejak saat itu. Seseorang masuk ke kamar dan memanggil Shen King. Sang protagonis, dengan tatapan putus asa, memanggil Tian Kai. Yang mengatakan bahwa kakak laki-lakinya membawa beberapa makanan untuknya. Dan untuk pemulihan. Orang ini adalah yang paling dia percayai di dunia. Seorang saudaranya, yang sangat dekat dengannya, bernama Xiao Tian Kai. Namun, pria ini memanfaatkan saat dia dalam kondisi lemah. Untuk mengambil alih grup internasional yang dia dirikan dan menggunakan kondisi kesehatan sang pemuda. Untuk memaksa saudara perempuannya menikah dengannya. Untungnya, pria ini adalah saudara teman, jadi bukan saudara kandung. Dia berkata kepada saudara perempuan protagonis bahwa jika dia menikah dengannya, masa depan sang pemuda akan terjamin. Dia akan selalu membayar rumah sakit. Dalam keputusasaan, sang protagonis menyuruhnya melepaskan dia. Namun, si malang itu tergeletak di lantai seperti siput, dan Tian jatuh. Bertanya apa yang akan dia lakukan tentang itu, mencium saudara perempuannya. Berkata bahwa dia tidak mengerti anjing Latin. Si malang itu hanya bisa menangis. Tanpa pilihan, bajingan itu mengambil semua yang dia miliki. Tak lama kemudian, sebuah permainan bernama Jalan Ilahi muncul. Permainan itu memiliki ciri realisme 100%, dan segera. Mata uang dalam permainan itu menjadi berharga di dunia nyata. Namun, sesuatu yang tidak ada yang duga terjadi. Tebak, teman-teman, atribut dalam permainan mulai memengaruhi kenyataan. Itu seharusnya menjadi kesempatan sempurna bagi Shang King untuk membalas dendamnya. Namun, dia sangat miskin. Pada awalnya, dia tidak bisa langsung bermain saat permainan diluncurkan. Dan juga tidak mampu mendapatkan sumber daya untuk berkembang dengan cepat. Dia terus-menerus dihancurkan dan dibunuh, dan tidak punya kesempatan untuk bersaing dengan pria itu. Dan Tian Kai yang sial menggunakan uang yang dia curi dari perusahaannya. Untuk membeli sumber daya dan atribut terbaik. Dia membentuk sebuah guild. Yang mengubahnya menjadi orang yang tak tertandingi. Namun, Shang Kai tahu semua itu miliknya. Di rumah protagonis, Tian Kai bertanya apakah anak laki-laki kita. Memanggilnya ke sana untuk menertawakannya, dikelilingi oleh bahan peledak. Dia berkata bahwa lucu sekali dia berpikir sesuatu seperti itu bisa membunuhnya. Namun, Shang Kai mengatakan bahwa, paling tidak, mereka harus mencari tahu bersama. Dia menekan pemicu dan berkata bahwa dia akan menunggunya di kehidupan berikutnya. Dengan itu, seluruh rumah meledak. Anak itu sangat bertekad. Kakinya hilang. Tangannya juga. Namun, Tian Chai bertanya mengapa dia mencoba hal seperti itu. Shang King terkejut. Melihat pria itu berdiri dan utuh di depannya. Tan Chai berkata bahwa, dengan atribut jalan ilahi, mustahil sehelai rambutnya terluka oleh sesuatu seperti itu. Dia menginjak kepala pemuda itu dan berkata bahwa, sebelum dia mati, dia akan mengetahui sesuatu. Dia berada di balik kematian orang tua pemuda itu dan juga kecelakaan kakinya. Dan yang paling ironis adalah dia akan memiliki anak dengan saudara perempuannya. Dan garis keturunan terakhir keluarga akan berada di bawah nama keluarganya. Shang King berteriak putus asa. Namun, di bawah kaki pria itu, tidak ada yang bisa dia lakukan. Meskipun kepalanya diinjak, dia bersumpah pada dirinya sendiri bahwa dia tidak akan pernah memaafkan. Hal itu. Gil kembali ke masa sekarang. Dia tidak tahu mengapa dia terlahir kembali.
Tapi dia menatap saudara perempuannya dan berkata agar jangan menangis, bahwa semuanya akan baik-baik saja. Dia bersumpah bahwa dalam hidup ini dia akan melindungi dia dan seluruh hasil kerja keluarga mereka. Dan tentu saja dia akan membalas dendam pada Tian Kai yang terkutuk itu. Masalahnya dia bereinkarnasi setelah kecelakaan itu, jadi dia sudah tidak punya kaki. Kesempatannya, tentu saja, ada pada peluncuran jalan ilahi. Butuh setidaknya 1 bulan agar orang-orang menyadari bahwa atribut dalam permainan itu memengaruhi kenyataan, dan itu adalah waktu yang dia miliki untuk bisa membalikkan keadaan. Dia harus memanfaatkan. Sementara uangnya belum dibekukan. Kakaknya bertanya kenapa dia membuat wajah meringis. Apakah kakinya sakit? Dia bangun, mengatakan bahwa dia akan memanggil dokter, tapi dia bilang ada hal yang lebih penting dari itu. Bingung, dia bertanya apa itu, dan dia meminta bantuan padanya. Mengatakan bahwa dia butuh sebuah konsol permainan, satu untuk permainan baru yang akan diluncurkan. Yang dikenal sebagai jalan ilahi. Dia masih agak tidak mengerti kenapa. Dan tiba-tiba Tian Chai masuk ke kamar. Bertanya sejak kapan kakaknya begitu suka bermain game. Memperingatkan bahwa berbahaya jika dia kecanduan game, apalagi ada perusahaan yang harus dijaga. Shang Qing segera menyadari bahwa orang terkutuk itu ingin menggodanya. Tapi dia hanya menjawab bahwa sekarang setelah dia menjadi cacat, tidak ada yang bisa dia lakukan selain bermain game. Tian Chai tertawa kecil di sudut mulutnya. Dia lalu mengatakan bahwa game bernama Jalan Ilahi itu akan segera diluncurkan. Tapi harganya sangat mahal. Jika dia tidak salah, saat peluncuran hanya akan ada 100 unit, dan harganya lebih dari 300 juta. Shang Qing menjawab bahwa uang perusahaan adalah miliknya, bahkan jika itu 30 miliar. Dia akan membelinya. Kakaknya berkata agar dia tidak bereaksi seperti itu. Sementara pria itu bilang tidak apa-apa, karena jika dia sangat menginginkannya, dia akan membelikan satu untuknya. Jelas Tian Chai senang dengan kabar itu. Semakin lama anak itu menghabiskan waktu bermain game, semakin mudah baginya mengambil alih perusahaan. Dia lalu berkata agar dia tidak khawatir, karena jika dia ingin menjelajahi dunia itu, dia akan membelikan satu untuknya dan memastikan dia bersenang-senang. Dia tidak perlu khawatir tentang perusahaan, karena dia akan menjaganya. Tiba-tiba, dia menarik adiknya dari sisi pria itu. Dan memberitahu bahwa Tom akan menghabiskan lebih banyak waktu bersamanya sekarang, sementara bersumpah tidak akan membiarkan bajingan itu dengan tangan kotor menyentuh adiknya. Kamu mengerti? Tangai bilang itu tidak apa-apa. Dia lalu keluar dari kamar dan menutup pintu, melihat ke dalam dengan marah. Ingin tahu kenapa pembunuh tidak berguna itu tidak bisa membunuh bajingan itu. Lain kali, dia akan membawa tank perang. Untuk melihat apakah dia tidak meledak sekali dalam kamar itu. Dia bilang ke adiknya untuk mentransfer semua uang perusahaan ke uang dalam permainan. Selain itu, dia harus menjual semua saham dan mentransfer uangnya juga. Dia agak bingung dan bertanya apakah dia sakit atau apa yang terjadi. Dia bilang tidak dan berkata jangan khawatir, dia punya rencana untuk mengubah masa depan mereka. 3 jam kemudian, dia sudah membayar 200 juta lebih untuk ongkos kirim. Dan sudah menyelesaikan urusan di kamar. Anak ini benar-benar cepat, nak. Akunnya sudah dibuat dan dia bilang itu dia. Dengan itu, sistem muncul. Anak kita, setidaknya, punya kaki di dalam permainan. Jika ada sesuatu yang benar-benar dia suka, itu adalah perasaan bisa berjalan bebas. Sistem meminta nama untuk karakter. Dan dia memasukkan Xiao De Yuan. Sekumpulan karakter muncul di depan, dan sistem meminta memilih kelas. Sampai saat itu, semuanya persis seperti kehidupan sebelumnya, dan dia memutuskan memilih kelas yang sama. Yang paling dia kenal. Anak itu memilih kelas Ranger. Wah, sebuah keajaiban dia bukan pembunuh, ya? Aku sudah mengira itu akan jadi klise dari klise. Sistem mengucapkan selamat atas pilihan itu. Sekarang, saatnya melangkah ke tahap berikutnya. Karena dia pengguna VIP, di awal permainan, dia akan menerima garis keturunan darah elf. Karena kelas Ranger cocok dengan elf, dia mendapatkan bonus karenanya. Sebagai pengguna spesial, dia juga mendapatkan sebuah buku hadiah. Wah, anak ini benar-benar pay to win. Sebuah buku memberikan kemampuan yang memungkinkan dia mendeteksi titik lemah. Dia bersemangat, persis seperti di kehidupan sebelumnya. Semua kemampuan yang sudah dia kuasai, juga salah satu dari 100 pemain. Dia mendapatkan sebuah peti khusus.
Itu sesuatu yang tidak dia duga. Karena di kehidupan sebelumnya dia bukan salah satu yang pertama. Pesan mengatakan bahwa peti itu memiliki bakat langka. Namun, harganya 50 juta koin emas, dan menurut terjemahan uang di sini, itu 7 juta dolar. Apa-apaan ini, nak? Peti ini sangat mahal, tapi anak kita sudah menjual perusahaannya. Dan langsung mengirimkan uang ke rekeningnya. Dia tahu bahwa uang biasa akan kehilangan nilai semakin banyak saat item dalam permainan semakin populer. Belum lagi bakat itu sulit didapat, jadi mendapatkan satu sekarang akan sangat bagus. Di kehidupan sebelumnya, dia, pada suatu waktu, berhasil mendapatkan bakat yang meningkatkan kerusakan akibat pendarahan, yang membantunya memenangkan banyak pertempuran. Dengan menghabiskan uang perusahaan, dia bisa memasukkan 500 juta koin emas ke dalam permainan. Dia langsung klik ya untuk membuka peti besar itu, yang mengeluarkan laser emas ke langit. Apa yang dia terima membuat anak itu bersemangat. Itu adalah bakat untuk mengembangkan apa saja, sesuatu yang bahkan dia tidak tahu ada. Seorang elf raksasa muncul dan memberitahu bahwa bakat itu telah dipasang. Dan dengan itu dia siap memulai perburuan, tapi dia terkesan. Karena bakat itu seharusnya tidak bisa didapat hanya dengan uang sebanyak itu. Dia memutuskan membuka kemampuan itu untuk melihat apa isinya. Setiap item yang dia dapatkan dari monster selalu akan satu tingkat lebih tinggi, dengan 5% kemungkinan 2 tingkat lebih tinggi. Dia juga mendapatkan kemampuan aktif yang bisa digunakan sekali setiap 24 jam. Kemampuan itu memungkinkan menaikkan level item 2 tingkat, atau dengan 10% kemungkinan naik 3 tingkat. Meskipun bakat itu hanya terkait dengan itemnya dan bukan atribut. Dia tahu itu akan sangat bagus dalam permainan. Dia mengangkat tangan dan muncul sebuah sarung tangan. Dia berkata ini benar-benar akan mengubah masa depannya. Saat berjalan di kota, dia tahu ini sempurna. Selama semua orang menggunakan item perunggu, dia sudah akan memiliki item perak. Menghabiskan semua uang perusahaan. Benar-benar akan sepadan. Dia sangat bersemangat untuk segera masuk ke permainan. Dan mulai membunuh monster serta mengambil item. Berkembang, tapi harus tetap waspada dengan kemampuan 24 jam. Pertama, dia harus mencari sesuatu yang punya potensi untuk berkembang, dengan semua persiapan sudah dilakukan. Dia mengklik sistem dan tampilan masuk ke permainan muncul. Dia dengan semangat berkata bahwa saatnya mengubah takdirnya telah tiba. Adegan kemudian berpindah ke desa pemula. Dan dia bingung dengan banyaknya orang kaya di permainan ini. Dia kira dia akan menjadi salah satu yang pertama. Tapi sudah banyak yang berburu ayam, berkembang. Yang lain melihat ayam-ayam kabur dan langsung ikut berburu juga, sepertinya. Ada persaingan di desa awal untuk apa saja. Namun, bagi pria kita, adalah kebodohan mencoba bersaing untuk sesuatu yang tidak berharga. Dia harus segera menuju tujuan yang layak, seperti misalnya membunuh bos zona pemula dan mendapatkan hadiah pembunuhan pertama. Sistem memberitahunya untuk berhati-hati saat memasuki wilayah liar. Namun, dia menepuk sistem. Mengatakan bahwa satu-satunya cara untuk berkembang cepat adalah dengan membunuh hal-hal berbahaya. Sebelum semuanya, dia perlu melengkapi sesuatu, tapi saat membuka inventaris dia kecewa. Anak itu hanya punya busur pemula dan baju zirah kain. Belum lagi itu sama sekali tidak berguna atau sebanding dengan barang-barang itu. Masalahnya adalah dia harus menciptakan keunggulan atas yang lain secepat mungkin. Disitulah dia ingat bahwa kemampuan ini juga bisa mengembangkan bakatnya. Dia mengangkat tangan dan menggunakan di dadanya sendiri, dan menghabiskan evolusi pada garis keturunan darah elf. Elf besar muncul dengan mahkota petir dan, tiba-tiba, berubah menjadi warna emas. Evolusi berhasil dan dia naik ke garis keturunan darah elf raja. Ini meningkatkan kecepatannya dan peluang mengenai sasaran, tapi bonus utamanya adalah serangan kritis. Setiap 3 pukulan. Hanya dengan melihat peningkatan pada bar HP. Dia tahu itu sepadan. Dengan atribut ini, tidak akan sulit memulai permainan sendirian. Dia kemudian mendengar lolongan di samping dan, saat melihat, dia melihat seekor serigala hutan level 2. Petualang lain sudah berburu, memberitahu bahwa dia tidak akan bisa kabur. Apalagi semua orang sudah tidak sabar untuk mulai berkembang dengan cepat. Xiao Queen bersembunyi di balik pohon, mengamati orang-orang. Dia pintar. Sudah tahu bahwa membentuk kelompok dan berburu makhluk yang lebih kuat adalah cara tercepat. Satu-satunya masalah adalah mereka tidak mengerti seberapa realistis permainan ini. Di situ penyihir wanita tampak memperhatikan sesuatu di belakang.
dan memanggil kelompoknya. Serigala selalu berburu secara berkelompok. Dan mereka dikepung. Monster-monster itu melompat ke arah kelompok. Begitu mereka menerima serangan, mereka menjadi ketakutan. Rasa sakit saat digigit jauh lebih realistis dari yang mereka bayangkan. Kelompok itu menyadari bahwa datang terlalu dalam ke hutan bukanlah ide yang bagus. Dan pria itu hanya memikirkan makanan, berkata bahwa dia akan bertemu mereka di respawn. Dengan itu, semua orang terbunuh dan Shanking memanfaatkan kesempatan sempurna. Saat mereka sedang diburu, dia akan berburu dari belakang, melepaskan panah. Panah itu menembus kepala serigala kecil. Dengan itu, dia membuat pembunuhan pertama. Naik dari level 1 ke 2 dan mendapatkan pengalaman untuk garis keturunan elf. Selain 5 poin atribut dan daging serigala. Bagi seseorang yang bermain sendiri, item yang mengembalikan nyawa sangat sempurna, tapi tentu saja serigala-serigala itu menyadari keberadaannya. Dan mereka berbalik menghadap ke arahnya. Shanking melihat ke belakang dan melihat ada 3 yang datang. Sekarang setelah dia menguji dan, dia sudah percaya diri. Lalu dia berbalik dan mulai berlari, mengaktifkan pasif elf. Yang meningkatkan kecepatan gerak sebanyak 100%. Dan berlari. Dia berlari sampai ke tepi sebuah gunung dan berhasil melompat dari sebuah parota F. Meninggalkan serigala-serigala itu terisolasi. Kombinasi garis keturunan Sanguyel sangat sempurna untuk seorang pemanah. Dia melihat ke belakang dan berkata bahwa mereka tidak punya kesempatan sama sekali. Namun, dia tampak terkejut. Serigala-serigala itu bahkan tidak mencoba dan semuanya berdiri diam, menatapnya. Di situ dia melihat bahwa sistem memberitahu bahwa dia memasuki zona kerbau. Melihat makhluk-makhluk di dekatnya, dia tahu serigala-serigala itu tidak datang. Karena itu adalah area tingkat tinggi dan, ketakutan, monster-monster itu mulai pergi. Sementara dia melihat di sistem bahwa kerbau itu berlevel 5. Seseorang muncul dan memanggilnya tampan. Ketika dia menoleh ke belakang. Itu adalah sekelompok orang yang bertanya apakah dia ingin bergabung. Dan bro, orang-orang ini sama sekali tidak mencurigakan, meskipun ada wifi di tengah-tengahnya. Aku tidak percaya padanya bahkan untuk 1 detik, apalagi dia memanggilnya tampan lagi. Dan ketika wanita memanggil pria tampan, kamu sudah tahu bahwa mereka punya niat jahat di hati. Dia bilang mereka ingin segera membuat grup untuk berburu kerbau. Dan berkembang lebih cepat dari semua orang. Penyihir McDonald's berkata, namun, bahwa anak itu level 12 dan hanya akan mengganggu. Sementara Shanking bingung. Karena ditolak dari sesuatu yang bahkan tidak dia minta. Dia pun memutuskan untuk pergi dan mengucapkan semoga beruntung, bilang dia akan ke tempat lain. Orang berambut biru bertanya apakah dia kehilangan akal. Atau ingin berburu sendirian, anak kita. Dia hanya bilang bahwa dia orang yang menyendiri dan lebih suka lebih efisien. Namun, mereka bersikeras memperingatkan bahwa area berikutnya jauh lebih berbahaya. Dan bahkan bagi mereka berempat itu berisiko. Dan si gendut bertanya apakah dia tidak tahu tentang hukuman mati. Shanking bilang dia pemula yang belum pernah mati. Jadi tidak punya ide tentang hukuman itu. Orang itu lalu memperingatkan bahwa pertama dia akan kehilangan setengah emasnya, selain itu peralatan akan rusak. Belum lagi rasa sakit kematian yang sangat realistis. Tapi bagian terburuk dari semuanya adalah kehilangan setengah pengalaman yang sudah dia dapatkan. Shanking tidak terlalu terkesan dengan informasi itu, tapi berterima kasih. Mengucapkan selamat tinggal pada mereka dan bilang senang belajar dari para profesional. Gadis itu bilang mungkin mereka harus membantu pria itu karena berbahaya. Dia sendirian. Namun, McDonald's bilang jangan khawatir. Jika si bodoh ingin mati, tidak ada alasan bagi mereka untuk menghentikannya. Beberapa waktu berlalu, dan dia pergi ke sebuah gua dan menemukan kerangka di lantai. Tempat itu tampaknya yang dia cari, area dengan bos terkuat di zona pemula. Sebuah gua. Lalu dia memukul wajah seekor binatang yang, saat membuka mata. Jelas itu sangat besar. Anak laki-laki kita berdiri berhadapan langsung dengan ular raksasa itu. Yang tiba-tiba bangkit. Aduh, nak. Apa itu, ya? Dia lalu mengaktifkan kemampuan untuk mengenali kelemahan. Tanda muncul pada ular raksasa itu, Raja level 10. Dia memiliki 800 HP dan anak laki-laki kita 1310. Biasanya, di level 2, dia seharusnya memiliki sekitar 200 HP. Namun, dia mendapatkan tambahan 1000 karena pasif dari Raja Elf.
Dengan begitu, dia tidak takut menghadapi bos ini, busur di tangan. Monster itu menatap dan melompat untuk menggigit. Meskipun cepat, dia juga gesit, berhasil menghindar ke samping dan menarik busur. Panah pertama tepat sasaran, namun hanya menyebabkan 29 kerusakan. Jauh lebih sedikit dari yang dia harapkan. Pada akhirnya, bos tetaplah bos. Dia sekali lagi menghindar dan bersyukur. Karena setidaknya kecepatannya cukup untuk menghindari kerusakan. Meskipun monster itu kuat, cukup lambat sehingga dia bisa membunuhnya sedikit demi sedikit. Namun, saat dia hendak menembak lagi di leher, monster itu berhasil menangkis dengan ekornya. Sekarang monster itu melindungi. Satu-satunya kelemahan tempat dia bisa memberikan kerusakan. Dia memutuskan untuk terus mengandalkan kecepatan. Dan melepaskan banyak panah lagi, tapi monster itu terus bertahan. Dan dia tidak memberikan kerusakan sama sekali, sampai akhirnya dia menemukan celah lagi dan memberikan 58 kerusakan. Akan memakan waktu lebih lama dari yang dia kira. Namun, dia memang lebih cepat dari monster itu. Tapi tiba-tiba, dia melihat sesuatu yang aneh. Bos mulai menarik napas dan mengisi gua dengan asap. Racun mulai mengurangi 10 HP per detik. Setelah menghitung, dia tahu tidak akan punya banyak waktu di tempat ini. Masalahnya, ular itu naik ke puncak gua. Membuat panah sulit mengenai sasaran. Namun, menarik di Kings tidak akan cukup. Dia menarik panah lagi, berkata bahwa dia sedang diremehkan. Serangan kali ini akan menjadi miliknya. Menyebabkan 116 kerusakan, nak. Tepat di leher lagi. Anak itu punya ceat, memang benar dia punya, kan? Monster itu jatuh ke tanah dan kerusakan tambahan. Karena setiap serangan ketiga selalu menjadi serangan kritis, dan dia memberitahu bosnya. Untuk bersiap melihat berapa banyak serangan yang bisa dia tahan. Ular kecil itu mulai berkeringat. Dia sudah menyadari bahwa ini tidak akan semudah itu. Tidak lama kemudian, monster itu memiliki 597 HP, dan Shaking yakin bahwa meskipun kehilangan 10 demi 10, dia masih akan menang. HP-nya terus menurun sampai mencapai 1010. Masalahnya adalah ular itu mulai membuat segalanya menjadi lebih sulit. Dia berdiri diam. Ketika tiba-tiba, dia harus menghindari beberapa serangan ekor. Begitu monster menyadari bahwa dia tidak bisa menghindari serangannya, dia mulai menyerang untuk mencegahnya menyerang. Dia kemudian menghindari satu lagi. Dan berpikir bahwa, meskipun cerdas, ular itu sekali lagi meremehkan kecepatannya. Panah lain tepat mengenai leher dan serangan kritis sebesar 200. Dia menyadari bahwa, anehnya, kerusakan lebih besar di perut. Meskipun leher adalah titik lemah untuk membunuh sekaligus, tampaknya perut adalah tempat terbaik untuk memberikan kerusakan. Dia menyiapkan panah lagi. Berkata bahwa, jika itu masalahnya, ular itu hanya akan mati lebih cepat. Namun, dia kemudian memperhatikan sesuatu yang aneh, monster itu tampak tersenyum padanya. Ular itu menyerang ke matahari, dan retakan mulai bergerak ke arahnya. Tanah menjadi tidak stabil, dan dia tidak tahu kemana bosnya pergi. Tiba-tiba, dia jatuh berlutut ke tanah. Kali ini, yang mengurangi HP 20 per detik. Dia hanya memiliki 600, sungguh. Itu adalah monster yang dibuat untuk diburu oleh banyak pemain. Mengingat kerusakan racun dan peningkatannya, dia tidak akan bisa bertahan dengan ritme ini. Dia kemudian mulai mengambil daging serigala dari inventaris, berkata bahwa dia harus menghabiskan lebih banyak dari yang dia kira. Dalam situasi ini, daging itu memberikan 20 HP per detik. Tapi hanya bertahan selama 20 detik. Dia tahu bahwa, meskipun itu tidak cukup, itu akan memberinya sedikit waktu untuk naik ke puncak. 20 detik berikutnya akan menentukan apakah dia bisa menang atau tidak. Dia kemudian mulai mengirim pacur melompat dari satu sisi ke sisi lain gua dan naik. Perlahan, sampai akhirnya muncul di atas bos. Dia menarik sebuah panah dan menyapa ular itu dengan sapaan kecil. Wajahnya terlihat seperti tidak ingin dia pergi. Panah itu tepat mengenai, tepat di mata bos, yang langsung terjatuh ke tanah. Dia menyadari bahwa si ular sialan itu mencoba kabur lagi. Namun dia memanfaatkan saat ular itu membelakangi untuk menembakkan satu panah lagi ke titik lemah di lehernya. Monster itu berbalik dengan ketakutan, takut kena panah lagi di titik lemah. Hanya untuk melihat anak muda kita menyiapkan panah elf lagi. Si bos kecil, kasihan. Sangat ketakutan dan mencoba mundur, tapi malah kena panah demi panah. Yang memberikan 200 kerusakan dan keluar lewat mulutnya. Akhirnya, monster itu mencapai 0 HP. Legenda itu hancur dan racun dihilangkan. Sistem memberitahu bahwa pencapaiannya akan diumumkan ke server.
dan menanyakan apakah dia ingin menyembunyikan namanya sendiri. Ok Senkin mempertimbangkan opsi itu, tapi memutuskan bahwa dia sudah lama menyembunyikan diri, jadi dia berkata pada sistem untuk membuat pengumuman. Dengan itu, pemain Xiao Wang dipuji karena menjadi yang pertama membunuh bos area tersebut. Pemula. Orang-orang di desa pemula agak bingung. Ingin tahu bagaimana dia melakukannya, padahal mereka baru saja membuka permainan. Sementara kelompok lain mengatakan itu salah mereka sendiri karena terlalu lambat. Orang-orang yang berpengalaman dengan game lain tidak bisa mengerti bagaimana itu mungkin. Kembali ke kelompok berambut biru, mereka semua kelelahan. Mereka membunuh salah satu kerbau dan yakin itu harusnya bos super. Si gemuk berkata bahwa dia sangat ingin tahu apa hadiahnya untuk pembunuhan pertama, sementara kedua lainnya terlihat malu-malu. Mereka ingin menjadi kuat untuk mengurus para wanita yang sedang tergila-gila. Sangat ingin mendapat pujian dari kakak perempuan cantik itu. Namun, sistem muncul kepada mereka, memberitahu bahwa pemain Chao De Gui telah mendapatkan 1000 poin reputasi dan sebuah peti perak. Kedua orang itu tidak percaya bahwa memang ada seseorang yang lebih kuat dari mereka karena membunuh bos dengan level lebih tinggi. Anak muda kita mendapatkan pengalaman ekstra, naik langsung dari level 2 ke 7. Dia mendapatkan 30 poin untuk dibelanjakan dan langsung memasukkan semuanya ke ketangkasan. Benar-benar tidak punya kaki lagi. Benar-benar tidak punya kaki lagi. Membuat anak laki-laki ini bermimpi menjadi cepat. Sebenarnya, untuk kelas seperti miliknya. Kelincahan juga meningkatkan kerusakan, kan? Jadi, masuk akal. Dengan atribut yang sudah didistribusikan, saatnya melihat apa yang dijatuhkan bos. Disinilah sesuatu yang tidak dia duga terjadi, 10 perak yang seharusnya diberikan bos berubah menjadi 10 koin emas. Sementara itu, pemain lain membunuh seekor kerbau untuk mendapatkan 1 koin tembaga. Salah satu item kemudian masuk ke inventarisnya, dan dia menyadari ada kilauan keemasan. Mungkin dia telah mengaktifkan evolusi kedua, tapi sebenarnya itu adalah koin kristal. Sejenis uang yang sudah punah, tapi bisa digunakan untuk membeli barang-barang yang tidak dikenal dari beberapa NPC. Shane King pernah mendengar tentang itu di kehidupan sebelumnya, tapi belum pernah melihatnya. Sistem kemudian mengumpulkan semua item, dan dia memutuskan untuk melihat ke dalam tasnya. Dia mendapatkan pedang ular peringkat perak. Jelas, untuk dia yang menggunakan busur, itu tidak berguna, tapi setidaknya menghasilkan sedikit uang. Setidaknya ada sesuatu yang berguna di tengah semua itu. Sebuah baju zirah sisik perak yang memberikan perisai 300 poin kehidupan. Dengan durasi 300 detik, dia ingat bahwa baju zirah ini biasanya tidak memiliki efek khusus. Mungkin itu kekuatan pasifnya yang memengaruhi status item. Masalahnya adalah dia membutuhkan level 10 untuk menggunakannya. Lalu dia ingat bahwa, karena pencapaian itu, dia menerima peti perak dari sistem reputasi. Dia meminta sistem untuk membukanya sambil berdoa agar tidak mendapatkan barang yang hanya berguna untuk kelas lain lagi. Yang dia dapat adalah kemampuan legendaris. Hujan 7 panah, pada dasarnya serangan area yang, bagi dia, sangat sempurna. Namun, sekali lagi hanya bisa digunakan di level 10. Dia agak kecewa dan, pada saat yang sama, bersemangat. Karena dia akan menjadi jauh lebih kuat begitu mencapai level yang sangat diidamkan itu. Lalu seseorang di gua bertanya apakah ada orang di sana, meminta bantuan. Ketika pemuda kita melihat siapa itu, ternyata seorang gadis yang sangat sehat. Bertanya apakah dia bisa diselamatkan. Dia bersembunyi di sana untuk melarikan diri dari ular besar. Namanya Nona Go, dan dia tahu bahwa dia adalah NPC yang terkenal memberikan beberapa quest rahasia. Dia menjelaskan bahwa ular itu sudah dikalahkan. Jadi dia bisa keluar dari sana, tapi dia menunjukkan bahwa kakinya terluka, meletakkan tangan di mulutnya dan bertanya apakah dia bisa membawanya. Aku pikir Shan Kings akan menjadi protagonis yang dingin dan penuh perhitungan, tapi dia malah jadi malu-malu, bodoh. Detik berikutnya, dia sudah membawanya keluar, yang sedang mengelus wajahnya. Mengatakan bahwa dia akan mati jika bukan karena pria itu. Kali berikutnya dia melihat dirinya. Dia akan merawatnya dengan penuh kasih sayang, tapi dia bertanya-tanya apa maksud dari kali berikutnya itu. Dan saat itu juga dia meletakkan wanita itu di tanah. Dia lalu berkata bahwa dia tidak punya banyak cara untuk membayar. Kecuali jika dia mau tubuhnya, dan mulai berbalik. Mengatakan bahwa jika dia mau, dia bisa, tapi dia langsung menatapnya dan menyuruhnya berhenti dengan itu. Karena itu bukan yang dia inginkan. Dia tertawa dan berkata, sepertinya dia tahu tentang tes itu.
mulai mengeluarkan sebilah pisau dari tengah tumpukan dan berkata bahwa ini adalah hadiahnya. Itu adalah belati perunggu dan segera menampar. Menampar wajahnya dan menyuruhnya segera menyerahkan rahasia itu. Dia bertanya-tanya rahasia apa yang dia maksud. Dan dia berkata bahwa dia ingin misi untuk menyelamatkan gadis berumur 14 tahun yang tinggal di sekitar sana. Dia tidak tahu bagaimana orang sial itu sudah tahu tentang misi itu, tapi dia berkata tidak apa-apa. Karena itu yang dia inginkan. Dia akan memberikan misi kelas rahasia. Dia mulai bangkit dengan sangat tenang dan santai. Sementara anak laki-laki kita berdiri dengan tangan disilangkan, bertanya kenapa dia tidak segera menyerahkannya. Dia lalu mulai menari tarian terlarang di 27 negara. Satu langkah ke sini, satu gerakan ke sana. Tidak diragukan lagi, wanita ini berbahaya. Tiba-tiba, sebuah lingkaran sihir muncul di bawahnya. Dia memberitahu bahwa tes kelas rahasia akan dimulai dan dia harus lulus untuk menerimanya. Dia mengucapkan terima kasih dan dia berkata agar tidak terlalu terburu-buru. Dia terlihat bingung dan melihat ke jendela. Saat itu dia tampak terkejut. Itu adalah misi pemburu bayangan. Dengan tingkat kesulitan merah, dan kegagalan misi itu berarti diskualifikasi permanen. Dia menyuruhnya berhenti dengan itu. Apalagi dia masih di level 7, tidak bisa didiskualifikasi selamanya. Namun, dia membuat wajah menyeramkan dan berkata bahwa itu adalah akhir baginya. Favorabilitasnya terhadap NPC itu turun menjadi 0, dan saat itulah dia mengerti cara sejati untuk memulai. Favorabilitasnya untuk NPC ini turun menjadi 0, dan disitulah dia mengerti cara sebenarnya untuk memulai. Quest ini seharusnya untuk meningkatkan favorabilitasnya, itulah sebabnya dia memaksa dia sekarang untuk misi ini. Tanpa dia memiliki level yang cukup, dan dia lalu mengucapkan semoga berhasil. Namun, dia percaya bahwa melewati dengan kemampuan yang dia miliki akan sangat sulit, sementara dia tersedot. Dia bersumpah padanya bahwa, saat dia keluar dari misi ini, dia akan menemukan dia dan putrinya dan membunuh keduanya. Lingkaran kemudian muncul di langit di suatu tempat lain, dan dia dipindahkan ke tanah. Itu adalah gurun yang sangat luas. Dan dia tidak tahu di mana itu. Sistem muncul tepat waktu dan memberitahu bahwa tes telah dimulai. Karena ini adalah satu-satunya kesempatan. Dia harus memberikan yang terbaik. Tiba-tiba, dia mendengar sesuatu dari samping. Saat melihat ke bawah, ada semacam gigi yang muncul dari tanah. 4 lagi muncul mengelilinginya, dan dia menyadari bahwa dia berada di dalam monster. Dia lalu melompat ke atas, dan makhluk itu datang dari bawah untuk memakannya. Dia mengaktifkan deteksi kelemahan, yang menunjukkan bahwa hanya di tengah mulut. Itu adalah cacing pasir elit level 5. Wah, level 5 itu mudah baginya. Meskipun itu punya 2000 nyawa, itulah yang dipikirkan pria kita. Meskipun levelnya rendah, dia memiliki banyak nyawa. Namun, dia sudah menembakkan panah, menyebabkan 130 di mulut. Setidaknya makhluk ini, saat di luar tanah, tidak bisa bergerak dengan baik. Monster itu naik ke langit dan kembali ke arahnya. Namun, Shang-Chi melakukan kebodohan. Makhluk itu berhadapan langsung dengannya, satu langkah ke samping, dan monster itu langsung jatuh ke tanah. Masalahnya adalah benturan itu jelas menunjukkan bahwa, jika dia tertangkap dengan itu, dia akan tenggelam selamanya. Tapi sekali lagi, dia mendengar gerakan dari satu sisi dan sisi lain. Masalahnya adalah monster. Tampaknya lama keluar, dan dia menyadari bahwa dia tidak bisa terus mengikutinya di bawah tanah. Dia harus mencari tempat yang lebih tinggi terlebih dahulu untuk memberi waktu bereaksi terhadap serangan. Di cakrawala dia melihat sebuah pilar. Dan sudah yakin itu adalah titik yang sempurna. Dia berlari ke arahnya. Perlahan dia mendekat, tapi saat sudah sangat dekat, sesuatu mulai keluar dari tanah lagi. Jelas itu serangan lagi. Dia melangkah mundur menghindar, memanfaatkan kesempatan dari serangan lain. Dan melepaskan 2 panah, menyebabkan 260 ditambah 130. Monster itu menjijikan, tapi jika dia bisa menghindar dengan ritme itu, dia bisa membunuhnya. Tiba-tiba, makhluk itu meludahkan pasir. Masalahnya, protagonis masih di udara. Jadi dia tidak bisa mengubah arah saat terbang. Dia berhasil merentangkan tangan untuk melindungi matanya. Namun, meskipun begitu, dia kehilangan 50 HP. Penglihatannya berkurang 50%.
Dan akurasi serangannya turun 30%. Dia jatuh ke tanah sambil mengutuk monster itu bajingan. Saat melihat tangannya, itu semua buram. Dia masih membersihkan matanya. Ketika monster itu perlahan datang dari belakang. Dia berbalik dan terkejut. Melihat itu, di detik terakhir dia berhasil menjatuhkan diri ke tanah untuk setidaknya menghindari serangan itu. Dia mengarahkan diri dan mundur ke pilar, tapi dari kejauhan. Makhluk itu kembali turun ke tanah. Namun, sekarang dia percaya diri. Monster itu punya nyawa, tapi pola serangannya sangat jelas. Buff kebutaan berakhir, karena hanya berlangsung 10 detik. Dengan pilar dan penglihatan yang pulih, dia yakin ini akan mudah. Dia mulai menarik serangan, bersiap untuk serangan lagi. Dan memanggil makhluk itu untuk muncul dan mengenal akhir hidupnya sekali lagi. Tanah mulai bergetar, tapi kali ini dia tersenyum percaya diri. Dia menghindari monster dengan memanjat pilar dan berkata bahwa dia benar-benar bodoh. Monster itu melancarkan serangan lagi untuk membuatnya buta, tapi karena dia dekat dengan pilar. Dia berhasil mengubah arah dengan melompat ke samping dan melepaskan panah lagi. Mengenai mulut monster tepat, mengurangi 260 nyawa. Dia lalu melihat monster itu diam dan bertanya. Apakah benar dia hanya punya 2 pola serangan? Jika memang sesederhana itu, dia akan segera menyelesaikannya, karena dia adalah pemanah jarak dekat. Anak itu melompat ke mulut monster. Dia menghindari serangan pasir lagi. Dan dia bisa memberinya 1 panah lagi dan 1 panah lagi. Dan 1 panah lagi, dengan itu dia mempersiapkan serangan terakhir. Sambil berkata bahwa sekarang benar-benar akhir dari monster ini. 1 lagi di mulut 130 dan akhirnya cacing pasir itu mati. Dia naik ke level 8 dan mendapatkan 10 koin perak selain sepatu gurun. Yang akan meningkatkan kecepatan di pasir, namun dia menganggap semua itu sampah besar. Dia ingin tahu bagaimana monster besar dan sulit seperti itu bisa memberikan barang yang buruk. Tapi saat itulah dia melihat salah satu penanda di pilar mulai bersinar. Dia lalu melihat ada 8 yang identik dan hanya yang paling bawah yang bersinar. Tapi banyak cacing muncul, sekarang dia sudah tahu apa artinya itu. Dia harus membunuh semua monster ini untuk bisa melewati tes. Dia naik ke puncak pilar berpikir setidaknya tidak terlalu buruk. Tempat ini akan sempurna untuk dia naik ke level 10 selain itu. Dia menyadari makhluk-makhluk itu menyerang lewat getaran di tanah. Dia ingin cara untuk membuat getaran kecil. Untuk memperingatkan sesedikit mungkin monster masalahnya jika dia melempar panah. Dari yang dia punya dia akan menarik semua monster. Dia lalu punya ide dan membuka inventaris mengambil beberapa koin perak. Karena kecil dan ringan itu cukup untuk menarik beberapa makhluk saja. Begitu menyentuh tanah binatang itu muncul menyerang. Dia mengaktifkan pasif sambil berkata ini akan jadi cara yang sangat mewah untuk menang. Binatang itu panah. Tapi menyebabkan 35 kerusakan di posisi ini dia benar-benar merasa jauh lebih aman. Tapi tidak bisa mengenai titik lemah dan kerusakannya berkurang. Tapi bagi orang kaya sepertinya itu bukan masalah karena uangnya tidak kurang. Ledakan terjadi dan 4 jam berlalu, akhirnya dia menyelesaikan misi. Masih di atas pilar yang sama namun sekarang dikelilingi oleh mayat cacing. Sekarang dia mencapai level 10 yang sangat diidamkan, dia punya 15 poin untuk digunakan. Tapi dia teringat sesuatu yang mengganggunya, dia tidak menerima banyak item. Dan bertanya-tanya apakah itu karena keberuntungannya 0 mengingat bakat yang dia miliki. Atau keberuntungannya bagus, karena item yang dia drop adalah item yang ditingkatkan. Dia lalu memutuskan untuk mencoba kemampuan baru yang diterimanya itu. Yang hanya digunakan di level 10. Dia menyerang ular. Dan tampaknya terkesan dengan dampak yang ditimbulkan. Alasan dia menaruh keberuntungan adalah karena, sebenarnya, itu adalah atribut yang sangat bagus. Kehidupan sebelumnya. Dia sangat lemah sehingga harus menghabiskan semuanya untuk kekuatan dan nyawa. Yang membuat pada akhirnya dia tidak mendapatkan banyak hal. Dia lalu melihat cahaya ungu naik dari tubuhnya dan sudah tahu itu berarti drop item. Legendaris. Itu adalah kemampuan melarikan diri di pasir. Yang pada dasarnya mengubahnya menjadi armadillo bola. Masalahnya adalah itu hanya digunakan di gurun. Dia bertanya-tanya bagaimana hal seperti itu bisa dianggap legendaris. Namun, mau bagaimana lagi? Karena sudah drop, dia menggunakan kemampuan itu. Aku kira dia sudah menggunakan kemampuan panah baru itu. Tapi ternyata dia baru saja mempelajarinya. Selain itu, dia mengenakan baju zirah yang dia dapat dari ular besar itu. Dia yakin bahwa, saat ini, dia pasti orang dengan level tertinggi di server. Belum lagi seluruh pilar menyala. Yang ingin dia tahu adalah kenapa tidak ada apa-apa yang terjadi. Begitu dia berpikir itu, tanah mulai bergetar. Pilar di depannya terbuka, menciptakan sebuah jalan. Saat mendekat dan melihat tangga,
Dia yakin bahwa hadiah sebenarnya ada di dalam sana. Itu adalah kesempatan sempurna untuk dia menguji peralatan dan kemampuan baru yang diterimanya. Namun, saat itulah dia mendengar seseorang memanggil saudaranya. Saat itu, dia mengenali suara Xiao Tong. Di luar, gadis berbahaya itu memberitahu bahwa sudah waktunya makan. Dia sudah membuat nasi dengan telur, yang merupakan makanan favorit anak laki-laki itu. Sepertinya, Red 7 itu memiliki realitas tertambah karena dia bisa berbicara dengannya. Masih di dalam permainan, dia berkata agar dia keluar dari sana, kalau tidak akan terluka. Dan sistem bertanya apakah dia ingin keluar dari permainan. Dia menjawab tidak. Apalagi dia tidak bisa keluar sekarang karena dia hampir mendapatkan hadiahnya. Dia lalu melihat ke atas ke arah saudara perempuannya. Dan berkata agar dia berhenti mengganggu, karena dia sedang dalam pertandingan. Namun, dia bilang bahwa dia sudah terlalu kecanduan. Dia sudah di sana selama 8 jam tanpa berhenti sedetik pun. Namun, dia berkata agar dia berperilaku baik dan berhenti mengganggu saudaranya. Dia membuat wajah marah dan pergi, mengatakan bahwa dia tidak peduli lagi padanya. Sambil berpikir bahwa dia tidak tahu bagaimana membuatnya merasa lebih baik. Di dalam, pemuda kita meminta maaf padanya. Tapi untuk saat ini, itu perlu, karena dia harus menjadi lebih kuat. Untuk mengubah masa depan mereka berdua, dia berjalan menuju portal. Berkata bahwa sudah waktunya membuka kelas baru. Sebuah cahaya biru muncul di wajahnya. Dan ketika dia membuka mata, dia melihat dirinya di sebuah gua. Sistem memberitahu bahwa itu adalah area yang sangat berbahaya. Dia harus berhati-hati. Shenkin sudah yakin itu adalah ruang bos. Tiba-tiba, sebuah makhluk mulai bangkit di depannya. Anak itu tampak takutan karena ada makhluk seperti itu di sana. Bos level emas bernama Raja Gurun, dengan 200 serangan dan 6.000 nyawa. Shang terkejut dengan ketahanan makhluk itu dan langsung mengaktifkan deteksi kelemahan. Namun, kemampuan itu tidak bisa mendeteksi kelemahan apapun. Dan sebelum dia sempat menyesuaikan diri, bos itu sudah menyerangnya. Dia berhasil menghindar, tapi terlempar jauh, hanya dari benturan yang membuatnya terpental ke dinding, menyebabkan 100 kerusakan. Dia terkejut karena serangannya tidak terlalu langsung, tapi dia tetap menerima kerusakan sebanyak itu. Memang tidak heran itu bos level emas. Hanya menghindari serangan saja, dia tersenyum kecil di sudut mulut. Dia lalu berkata bahwa permainan ini seperti panah, tapi hanya menyebabkan 1 kerusakan. Itu terjadi karena pertahanan makhluk itu jauh lebih besar daripada serangannya. Sehingga serangannya berkurang menjadi 1. Bos itu menyerang sekali lagi. Namun, alih-alih melompat, dia memutuskan berlari untuk memanfaatkan kecepatannya. Tapi sebelum dia bisa menjauh cukup jauh, sudah ada serangan lain datang, dan dia tahu bahwa serangan itu tidak bisa dia hindari. Sudah ada serangan lain yang datang, dan dia tahu bahwa dia tidak akan bisa menghindarinya. Dampak itu menyapu lantai, namun ketika bos melihat, tidak ada apa-apa di sana. Si bodoh itu berhasil melompat dan menangkap lengan kecil makhluk itu. Namun, dia mulai terguncang dan dilempar ke udara. Shenkin melihat ke bawah dan menemukan sebuah celah. Dia mempersiapkan kemampuan baru 7 panah dan melepaskannya ke arah bos. Anak itu menyebabkan kerusakan yang cukup besar, setidaknya. Setiap panah menyebabkan 1% dari total HP makhluk itu. Dan mengabaikan pertahanan dalam hujan panah. Dia berhasil mengurangi HP dari 6.000 menjadi 5.100. Namun, monster itu sudah menyerang lagi. Dia berhasil menghindar. Namun, hanya kerusakan dari benturan saja sudah cukup untuk merusak baju zirahnya. Dia menyadari bahwa dengan ritme ini, semuanya tidak akan berjalan lancar. Tiba-tiba, dia memutuskan untuk mengubah rencana. Dan mulai memanjat bos dari lengan hingga kepala. Dari atas, dia mengaktifkan serangan 7 panah lagi. Namun, tidak ada yang terjadi. Itu karena si bodoh kehabisan mana. Kemampuan berhenti waktu, meskipun sangat bagus, masih menghabiskan banyak energi. Masalahnya adalah, dengan ritme pemulihan mana yang dia miliki, akan butuh 4 menit sebelum dia bisa menyerang lagi. Dan bos itu, tiba-tiba, melompat ke langit-langit. Dia menyadari makhluk itu ingin menghancurkannya. Karena itu, dia terpaksa kembali ke tanah, sementara monster itu menghancurkan semuanya. Sebuah cahaya ungu aneh muncul di mata bos, dan sistem memberitahu bahwa sebuah kelemahan telah terdeteksi dan ditandai. Saat dia mengamati, dia menyadari bahwa tanda itu menunjukkan perut bagian bawah. Sekarang jelas kenapa sebelumnya tidak muncul. Satu-satunya titik lemah ada tepat di bawah perut. Sistem kemudian
memberitahu bahwa bos akan segera menggunakan kemampuannya. Kemampuan itu akan menyebabkan 100 kerusakan per detik dan membatasi gerakannya. Selama 60 detik. Dia terkejut dengan efek itu semua. Tiba-tiba, beberapa tornado muncul di sekelilingnya. Dia bertanya-tanya. Mengapa bos di awal permainan memiliki kemampuan yang sangat kuat? Tidak hanya kerusakannya sangat tinggi, tapi juga bertahan sangat lama. Dia ingin bergerak, namun tekanannya sangat besar sehingga kakinya bahkan tidak bisa bergerak. Satu sentuhan sihir dan dia kehilangan 100 HP. Sudah menyadari bahwa dia tidak akan bertahan lama, anak itu sedang menerima banyak kerusakan. Sudah 400 lebih. Masalahnya dia tidak bisa menunda. Karena bos masih terjebak di langit-langit, dia mulai mencoba mencari jalan keluar dari semua ini. Tanpa bisa menghindari tornado, dia memutuskan mengambil risiko dengan menembakkan panah lagi. Dan menyebabkan 260, sambil mengutuk monster sialan itu. Yang sangat nyaman di tempat itu. Namun, bos menatapnya lagi. Dan tornado semakin mendekat. Dia terus kehilangan nyawa. Hingga, setelah beberapa waktu, semuanya berakhir. Anak kita tampaknya menghilang dari tempat itu. Jelas, karena dia telah menggunakan kemampuan untuk turun ke tanah. Dan begitu bos menurunkan kewaspadaan, dia muncul lagi, langsung menembakkan panah. Tambahan 130, tepat di tengah perut. Monster itu mengaktifkan tornado lagi. Namun, sekarang dia menemukan solusinya, mengaktifkan pelarian pasir dan kembali ke bawah tanah. Keluar dari sisi lain dan menembakkan hujan panah lagi, menyebabkan 300 kerusakan. Begitu bos menyadari tidak bisa mengatasi ini, dia kembali ke tanah. Dia datang untuk mencakar lagi dan anak kita kembali ke bawah tanah. Keluar dari sisi lain sambil melambaikan tangan. Bos menyerang lagi. Namun, sekarang Shaking percaya diri. Terjelaskan mengapa kemampuan ini dianggap legendaris, hampir tidak menghabiskan energi. Dan dia belum merasa bersalah. Tiba-tiba, bos mulai memanggilnya bodoh. Dan anak kita bingung. Apa makhluk sialan ini bisa bicara? 3 jam berlalu. Dia memiliki 720 HP. Pertarungan berlangsung lebih lama dari yang dia harapkan. Tapi, sekali lagi, dia sudah menyiapkan 7 panah. Bos memiliki 1160 HP. Anak kita berkata akan mengakhirinya. Namun, bos menjawab akan menyerah. Dengan itu, Shaking agak bingung. Bos menunjukkan perutnya dan berkata dia lelah dengan pertarungan ini. Yang sudah berlangsung selama beberapa jam. Dia hanya ingin ini segera berakhir. Anak kita lalu menyiapkan panah dan berkata, jika itu masalahnya, dia akan menyelesaikannya di sini. Serangan 7 panah lagi. Dan nyawa monster akhirnya turun menjadi 0. Karena telah membunuh makhluk yang lebih kuat. Pengalaman bertambah. Dia naik 3 level. Dia terkesan karena, dalam 1 hari saja, dia sudah di level 13. Sistem mengatakan dia memenuhi syarat untuk pindah kelas dan bertanya apakah dia mau. Jelas, dia menerima setelah semua usaha itu. Elf itu kemudian muncul di atas dan mulai berubah. Dia diselimuti aura hitam. Dan kelasnya pun berubah. Dia mendapatkan lebih banyak HP. Kekuatan serangan, dan atribut. Dan sekarang, dengan kelas pemburu hantu, setiap level memberi 7 poin bukan 5. Dia juga mendapatkan kemampuan membuat hantu. Selama 30 detik, yang akan bertarung untuknya. Juga mendapat kemampuan jebakan beruang. Yang tidak bisa dibaca kecuali kamu berada di VR untuk memutar layar ini. Lalu Shaking bilang kemampuan itu agak biasa, tapi sangat cocok dengan kelasnya. Sepertinya, salah satu ciri jebakan itu adalah ketika seseorang menginjaknya, menerima 2 kali lipat kerusakan. Sesuatu yang dia sangat ingin lakukan adalah menggunakan kemampuan evolusi. Apapun di kelas ini. Namun, durasi besar masih 5 jam. Jadi dia harus menunggu sedikit, setidaknya evolusi pasif. Aktif saat mengambil item boss. Sepertinya keberuntungan yang dia keluarkan sepadan. Dia senang melihat sudah punya 43 emas. Dan tidak sabar melihat apa lagi yang akan didapat dari kepiting raksasa itu. Akhirnya, yang sangat dia inginkan. Sebuah busur penetrasi baju besi yang mengurangi pertahanan musuh setiap serangan. Dan bisa menumpuk sampai 5 kali. Sarung tangan yang bisa dipakai oleh semua kelas. Yang juga memberi 7 kelincahan, serta pedang emas besar. Yang meningkatkan serangan orang itu sebesar 30%. Itu item keren. Sayangnya dia tidak bisa menggunakannya, tapi pasti akan dijual dengan harga bagus.
Juga ada kalung yang meregenerasi nyawanya saat di luar pertarungan. Dia mengambil 21 poin yang diterima dan memasukkan semuanya ke kelincahan. Melihat jendela status, dia bersemangat untuk terus bermain. Sampai sistem mengatakan, karena dia sudah 15 jam dalam permainan. Dia akan dipaksa keluar sebelum sempat bicara. Seorang anak dilempar dan kembali ke rumah, atau dalam hal ini, ya? Dia kembali di rumah sakit, di dalam kepompongnya. Dia tidak percaya bahwa sebuah permainan yang untuk dewasa memiliki semacam sistem anti kecanduan. Namun, semuanya baik-baik saja. Karena semua orang harus bermain mengikuti aturan itu, dan sejauh ini semuanya berjalan lancar baginya. Tidak akan lama sebelum dia memulai balas dendam terhadap si terkutuk Xiao Tian Kai. Dia kemudian pergi ke saudara perempuannya, yang tidur di rumah sakit hanya karena dia ada di sana. Selain itu, makanan yang dia buat berbau sangat enak. Dia tahu bahwa saudara perempuannya tumbuh dimanja sepanjang hidupnya. Dan tidak pernah harus melakukan apapun, jadi dia tahu bahwa hanya dengan dia ada di sana. Selalu mendukungnya sudah merupakan usaha yang besar. Dia tidak hanya ingin membalas dendam, tapi juga ingin memastikan bahwa dia memiliki kehidupan yang baik. Namun, makanan yang dia bayangkan enak sebenarnya sangat buruk. Sepertinya dia menumpahkan satu pot garam ke dalam makanan itu. Tiba-tiba, dia terbangun dan berkata bahwa akhirnya dia berhenti bermain sebentar. Dia, yang agak kikuk, meminta maaf karena telah membangunkannya. Saat itu juga, dia datang dan bertanya, bagaimana rasanya makanan yang dia buat untuk pria kita? Dia bilang rasa bahan segarnya luar biasa. Dan makanannya sangat lezat, semuanya berwarna kecoklatan. Lalu, dia bilang ingin melihat dia makan semuanya, karena sudah bermain sepanjang hari dan pasti sangat lapar. Dia sedikit gelisah dan, saat melihat pot itu, sudah melihat semangatnya keluar. Apa yang dilakukan orang malang itu demi melihat saudara perempuannya merasa baik. Keesokan harinya, dia bangun dengan sedih. Tapi seseorang mendekati tempat tidurnya dan bertanya, bagaimana perasaan Tuan Sen, nak? Tiba-tiba, dia datang ke permainan seperti itu. Dia bilang dia mengalami diare dan muntah. Dan membuat semua orang ketakutan. Dokter jahat itu berpikir bahwa meskipun dia tidak punya kaki, dia masih tampan dan kaya. Jika dia bisa mendapatkan pria itu, setidaknya dia akan hidup dalam kemewahan. Siapa bilang dia merasa baik? Pasti itu hanya efek samping dari bermain terlalu banyak permainan, nak. Dokter ini sangat berbakat. Bilang kalau butuh apa saja, tinggal panggil saja. Dia tidak peduli apapun itu. Dia akan membantunya merasa nyaman. Dia lalu meminta untuk mendorong kursi roda dan menempatkannya di kursi permainan. Dia agak bingung. Bertanya-tanya apakah pesona itu benar-benar tidak berhasil. Dan apakah si sialan itu lebih peduli daripada permainan kecil itu. Setelah dia sudah di dalam, dia mencoba memahami apa yang terjadi. Mungkinkah dia salah rias hari ini? Oxenking mengabaikan semuanya dan memulai permainan sekali lagi. Karakter muncul dan, saat membuka mata, kita kembali ke kekacauan. Itu baru hari kedua permainan. Tapi sudah ada 300.000 pemain, dan ada stasiun game yang jauh lebih mahal. Namun, permainan juga dapat diakses melalui perangkat realitas virtual yang lebih murah. Itulah sebabnya, dalam kurang dari 1 bulan, permainan akan melewati 100 juta pemain. Saat ini, dia hampir tidak memakai perlengkapan apapun, kira-kira busur baru ada di tangan. Namun, tujuan hari itu adalah mendapatkan semua perlengkapan berkualitas tinggi. Dan itu hanya akan mungkin jika dia menghadapi bos level 20. Dia masuk ke sebuah toko dan pria di konter segera memperhatikan sesuatu. Sebuah baju zirah perak yang belum pernah dia lihat. Pria itu bertanya apa yang dia inginkan, dan pria kita dengan sombong berkata bahwa hanya ada sampah perunggu di sana, lalu berbalik ke pria itu dan mengatakan ingin harta karun toko. Namun, penjual mencoba menjelaskan bahwa yang ada di depannya adalah satu-satunya barang yang dijual di sana. Mereka tidak punya urusan harta karun di tempat itu, tidak. Dan meskipun mereka punya, dia tidak akan punya uang untuk membayar. Tapi disinilah pria kita menunjukkan kristal pembelian itu dan bertanya pendapatnya tentang itu. Saat itu juga, sikap penjual berubah. Dia mendapatkan 70 poin popularitas. Pria itu berkata bahwa dia tidak menyadari bahwa dia adalah orang yang begitu luar biasa. Mengulurkan tangan dan cahaya emas menyilaukan semua orang dengan itu. Harta karun itu muncul,
Dan pria itu berkata bahwa barang-barang itu seharusnya baru mulai dijual dalam 30 hari. Namun, Oxen King tidak terlalu terkesan dan berkata bahwa semuanya terbuat dari perak, sampai sesuatu tampak menarik perhatiannya. Dia memanggil bos dan berkata bahwa dia ingin membeli topeng itu. Pria itu memuji matanya yang tajam dan berkata bahwa topeng itu adalah satu-satunya yang terbuat dari emas di permainan. Sampai sekarang, karena dia menyerahkan kristal luar biasa itu, dia hanya akan mengenakan biaya 150.000 kain. Pemuda kita langsung menyetor uangnya dan mengirimkannya ke pria itu, yang terlihat bingung. Apalagi, wanita itu sudah memberikan seluruh gaji orang yang berpenghasilan tinggi. Namun, si anak tiba-tiba menghabiskan Shane, yang mengatakan bahwa dia akan segera mengambil item itu. Dan pria itu hanya bilang kalau pelanggan VIP bisa melakukan apa saja. Di luar, dia bilang kalau menghabiskan 200.000 untuk mendapatkan keuntungan lebih, itu tidak mahal sama sekali. Dia lalu memakaikan itu padaku dan langsung mengaktifkannya. Itu memberikan sejumlah besar atribut, selain menimbulkan ketakutan pada monster dan pemain dengan level di bawahnya. Saat berjalan di sana, semua orang hanya melihat bahwa topeng pemuda itu terlihat gila untuk permulaan permainan. Seorang pria lain dengan topi bilang bahwa mustahil itu milik seorang ahli. Apalagi kalau bukan seseorang yang menggunakan hack untuk mendapatkan sesuatu seperti itu. Namun, tiba-tiba, seseorang meletakkan tangan di bahunya dan berkata agar dia menunggu sebentar. Pemuda kita berbalik dan bertanya apa yang diinginkan pria itu. Seorang yang bermuka panjang bilang bahwa itemnya sangat keren, dan dia harus meminjamkannya kepada teman-temannya. Siapa yang bertanya soal apa ini? Dan pria itu tertawa sampai ekspresinya berubah. Dan ingin tahu kenapa dia harus melakukan hal seperti itu. Pria itu bilang bahwa dia tahu untuk mendapatkan sesuatu seperti itu di awal permainan hanya dengan menggunakan hack. Jadi, jika dia tidak meminjamkannya, dia akan dilaporkan dan kehilangan semuanya. Shenkin tertawa dan bertanya apakah mereka benar-benar akan mencoba mencurinya. Keributan mulai menarik perhatian orang-orang di sekitar. Dan tiba-tiba banyak orang mendekat dan, saat melihat itu, para pria yang hendak mencurinya memutuskan untuk memanfaatkan kesempatan itu. Salah satu dari mereka mengangkat tangan ke atas dan berkata bahwa mereka harus mengajarkan pelajaran pada penipu sampah ini. Sang protagonis tidak terlalu peduli sampai melihat kerumunan yang berteriak hal yang sama. Semua orang di sekitar sana sedang meminta agar mengajari pelajaran pada sampah itu. Si pemarah lalu berkata bahwa jika dia tahu apa yang terbaik untuk dirinya sendiri, lebih baik menyerahkan itu segera, kalau tidak ketiga orang itu akan membunuhnya. Dan setiap kali dia terlahir kembali, dia akan dibunuh lagi. Sang protagonis menjawab bahwa orang iri itu sama di mana-mana. Dan tidak bisa melihat orang yang sedikit lebih baik. Dia melihat dan melihat bahwa level orang-orang itu tidak lebih dari 5, lalu berkata agar ketiga orang itu datang sekaligus. Mereka tidak ragu dan langsung melompat menyerangnya. Sementara pemuda kita melihat kesempatan sempurna untuk mengaktifkan efek topengnya. Seekor harimau raksasa muncul di sekelilingnya, memberikan status teror pada ketiganya yang jatuh ke tanah. Ketakutan itu begitu besar sampai ksatria itu sampai meludah darah. Orang-orang di kota tidak mengerti apa yang sebenarnya terjadi. Lalu Shang bertanya, apa maksudnya membunuh dia saat respawn? Dia bilang namanya Chalhou dan Wang. Dan mereka dipersilakan membunuhnya kapanpun mereka mau. Sial. Dia cukup rendah hati, pergi tanpa menyelesaikan mereka. Anak ini orang baik, tapi saat itulah orang-orang memutuskan untuk melihat peringkat. Karena sepertinya mereka sudah pernah mendengar nama itu. Jelas bahwa pemuda kita adalah top 1 di level 3. Sementara orang terdekat berada di level 8. Semua orang pun berpikir bahwa untung mereka tidak terlibat dalam hal ini. Si pemarah jatuh ke tanah, menyadari bahwa dia telah dipermalukan dan tidak bisa berbuat apa-apa. Dia berkata pada dirinya sendiri bahwa dia sial karena memprovokasi nomor 1. Beberapa waktu kemudian, pemuda kita mendekati beberapa pondok di hutan. Tapi sebelum kembali berburu, ada sesuatu yang harus dia lakukan. Dia menemukan seorang NPC tergeletak di tanah, mendekat. Memanggilnya gadis kecil dan bertanya apakah dia tahu kemana Ladibu pergi. Namun, dia menjawab bahwa dia bukan gadis kecil, karena dia tidak jauh lebih tua darinya. Jadi dia harus berhenti memanggilnya seperti itu karena sikap gadis itu. Dia yakin sedang berbicara dengan orang yang tepat. Dia lalu bertanya apakah dia adalah Ling Weira.
yang merupakan putri dari Nona Gu. Gadis itu bingung ingin tahu bagaimana dia tahu namanya. Namun, psikopat itu mengatakan bahwa ibunya berjanji bahwa gadis itu akan menikah dengannya dalam 5 tahun. Gadis itu sedikit bingung dan langsung berlari. Ingin tahu mengapa ibunya menjualnya seperti itu. Saat itu, Nona Gu muncul bertanya apa yang terjadi. Sang putri datang sambil menangis. Ingin tahu apakah benar dia dijual untuk menikah dengan anak laki-laki itu. Saat itulah Shang muncul menyapa dia, yang langsung terkejut bahwa dia telah lulus ujian. Dan dia berkata bahwa dia sudah berjanji bahwa, begitu lulus, dia akan menemui mereka berdua, dan dia adalah pria yang menepati janji. Wanita itu bertanya apa yang dia inginkan dan memperingatkan bahwa, jika dia mencoba hal yang tidak pantas, dia akan menghilang dari sana. Shang tidak pernah tahu bahwa NPC bisa menghilang. Tampaknya, dia adalah yang pertama melakukan itu. Dia menggaruk kepalanya dan berkata itu bukan hal yang tidak pantas. Yang dia inginkan hanyalah peta sebuah dungeon tingkat menengah. Namun, wajah cantik itu berkata bahwa tidak ada hal seperti itu. Dia berkata tidak apa-apa, jika memang begitu. Dia harus menunjukkan sesuatu yang mengesankan, karena dia tidak mau bekerja sama. Dia maju untuk memukul dan wanita itu mundur, tetapi begitu dia membuka mata, dia membawa sebuah kristal besar. Dia berkata agar jangan diam saja dan ambil kristal itu. Itu adalah pembayaran untuk akses ke dungeon rahasia. Keduanya jadi berbinar-binar dan tingkat kesukaan naik 50 poin. Gadis itu sampai ngiler. Ingin tahu apakah itu benar-benar untuk wanita dewasa itu. Namun, sang putri nakal datang, merebut dari tangannya dan berkata itu sangat indah dan berterima kasih pada kakaknya. Ladybug berlari mengejarnya mengatakan bahwa dia masih terlalu muda dan bahkan tidak perlu hal seperti itu. Dengan begitu, keduanya mulai bertengkar. Sementara sang putri berkata bahwa itu pasti hadiah untuk pernikahan dalam 5 tahun. Oxy, King tidak tahu apa yang dibicarakan para wanita gila itu dan segera meminta peta tingkat menengah. Dia kemudian mendengar dia berkata bahwa tidak apa-apa, tetapi memperingatkan bahwa peta itu seharusnya hanya diberikan dalam 20 hari. Namun, karena dia menyerahkan sebuah permata, dia akan memberikan peta itu. Itu karena kepala desa mengizinkan memberikan kepada mereka yang menerima tantangan sulit. Tiba-tiba, Lingwer berkata bahwa dia tahu di mana rumah kepala desa itu. Akan membawa anak laki-laki kita ke sana, ke tempat lain. Seseorang sedang berbaring mengatakan bahwa sangat nyaman. Wah, itu adalah kepala desa. Gadis yang sangat berbahaya, ya? Wanita yang manis tapi mematikan. Lihat kuku-kukunya yang tajam. Tiba-tiba, dia memperhatikan sesuatu yang mendekat. Itu adalah pembawa pesan yang jatuh di pangkuannya, mengatakan bahwa ada orang yang mencarinya. Wanita itu sampai mengeluarkan air liur. Aku tidak tahu apa yang terjadi dengan wanita gila ini. Dan dia bertanya siapa orang itu, tiba-tiba saja Shang duduk di sana dan berkata bahwa dia akan langsung ke inti masalah. Dia ingin peta dungeon tingkat menengah. Kepala desa berkata agar dia sadar diri. Di level 13, dia tidak punya kesempatan sama sekali. Jadi harus kembali di level 20? Ah, masa sih? Berapa banyak batu seperti itu yang dia punya sampai bisa melempar satu lagi ke dalam permainan? Dia melihatnya, lalu bertanya apakah benar dia ingin membeli batu itu. Sepertinya dia tidak tahu kenapa dia adalah kepala desa. Dia membuat ekspresi seperti Jojo dan berkata bahwa dia adalah orang yang benar. Itu sebabnya dia mendapat tugas yang benar seperti itu. Bahwa dia akan menerima kristal itu. Karena dia adalah orang baik. Pembawa pesan berkata bahwa jika dia benar-benar sebaik itu, dia harus mengembalikannya ke kakaknya. Mengambil dari tangannya dan melemparkannya ke anak laki-laki kita. Shang King senang karena kristal itu kembali ke tangannya. Dan langsung meminta peta tingkat menengah. Namun, pemimpin itu bersikeras. Memperingatkan bahwa di tempat itu level minimum adalah 20, dan sebelum itu adalah hukuman mati. Dan demi pengalaman para pemain, dia tidak bisa memberikannya padanya. Shang King lalu bertanya apa yang terjadi jika dia membuktikan bahwa dia punya kekuatan. Pemimpin itu tampak tidak terlalu antusias dan mempertanyakan apakah dia benar-benar sangat menginginkannya. Kemudian dia bangkit dan berkata bahwa mereka punya kesepakatan. Jika dia benar-benar bisa membuktikan, peta itu miliknya. Dia bertanya bagaimana cara membuktikannya, lalu dia memberitahu bahwa setiap tahun
Desa diserang oleh kawanan serigala. Biasanya, beberapa pemain pergi untuk membantu. Namun, mereka tidak pernah berhasil menyelesaikan masalah itu. Karena tidak ada yang bisa membunuh serigala putih raja. Jika dia melakukannya dan membawa barang dari orang itu, maka mereka akan berbicara. Jika dia melakukan itu dan membawa barang dari orang itu, maka mereka akan berbicara. Sistem kemudian menawarkan misi. Dan memberitahu bahwa tingkat kesulitannya sulit. Jelas saat itu dia menerima dan langsung bangkit. Mengatakan padanya untuk menyiapkan peta, karena sebentar lagi dia akan kembali. Tiba-tiba, penjaga hutan meraih tangannya dan berkata bahwa dia juga tertawa, karena bisa melindungi anak itu. Namun, dia hanya menyuruhnya berhenti berbuat bodoh dan segera kembali ke ibunya. Namun, gadis itu bersikeras, mengatakan bahwa dia memang ingin tertawa. Karena ingin melindungi desa dan membunuh serigala putih itu. Anak laki-laki kita bertanya kepada pemimpin apakah dia mengendalikan si gila itu. Atau tidak, tapi tiba-tiba. Sistem memperbarui dan memberitahu bahwa misi sekarang memiliki satu syarat lagi. Dia harus melindungi Lingweir. Dia tidak percaya bahwa gadis sialan itu mengubah misinya. Dia menempel padanya. Mengatakan bahwa dia tidak akan melepaskan, dan dia bertanya apakah si sialan itu, kebetulan, seekor monyet. Tiba-tiba, dia mulai meronta seperti anak kecil, mengatakan bahwa dia tidak suka petualangan sendirian. Karena dia harus melindunginya dari serangan sesuai misi. Dia berkata tidak apa-apa. Beberapa saat kemudian, mereka berada di tengah hutan. Dia bersembunyi di belakangnya, mengatakan bahwa tempat itu agak menakutkan. Tiba-tiba, mereka mendengar suara di balik semak. Shang King berkata akan memeriksa untuk melihat apa itu, sementara dia sangat ketakutan. Seorang pria sedang memenggal kepala serigala, sampai anak laki-laki kita muncul. Dan bertanya ke arah mana rumah serigala itu. Itu adalah sekelompok petualang. Antara level 5-7, dan pria di depan berkata tidak akan memberitahu. Apalagi mereka sedang berburu di sana dan tidak akan menerima orang lain. Bingung, Shaking bertanya apa yang mereka bicarakan. Pria itu menunjukkan seekor ular di lengannya dan bertanya apakah dia tidak tahu. Guild terkuat saat ini. Kurasa. Terjemahannya salah, karena pria itu berkata guildnya bernama Ular Hijau. Sheikh sama bingungnya dengan kita soal ini. Seorang pria melangkah maju. Berkata bahwa wilayah kerbau juga milik mereka. Jika dia ingin farming di salah satu tempat itu, dia harus membayar sejumlah uang atau pergi membunuh ayam. Saat itu, dia menunjuk ke arah tidak ada siapa-siapa. Dan dia tanya apakah itu mungkin NPC yang memberikan misi rahasia. Shang King bilang dia tidak akan menjawab dan memperingatkan bahwa metode mereka untuk naik level sangat tidak efisien. Namun, yang lain menjawab bahwa dia sangat bodoh dan tidak tahu bahwa serigala itu lemah. Tapi sangat aman dan bisa berburu sepanjang hari. Lingweir hanya bersembunyi di balik jubah. Sampai tiba-tiba, Ponta berkata ada sesuatu yang mendekat. Ketika Shang King melihat, aura hitam muncul di belakang seluruh kelompok mereka. Begitu Shang King menyadari itu, dia menangkap Lingweir dan melompat menjauh. Saat dia jatuh di cabang, mereka tertawa. Dan berkata bahwa memang baik orang lemah sepertinya melarikan diri, karena tidak ada kesempatan di sana. Namun, dia hanya bisa berpikir betapa bodohnya mereka karena tidak menyadari kehadiran itu di sekitar. Tiba-tiba, cairan jatuh di kepala elf yang sehat. Ketika dia melihat ke belakang, dia melihat serigala besar dengan mulut terbuka dan terkejut. Namun, sebelum dia bisa bereaksi, dia menjadi makan malam. Orang-orang berbalik dan hanya melihat kaki gadis itu yang tersisa. Dengan putus asa, pemimpin sudah memperingatkan semua orang untuk lari. Namun, serigala itu tidak akan membiarkan mereka kabur dengan mudah. Dalam sekejap, dia tampak menghilang dan sudah berada di punggung pria itu. Aku bahkan tidak bisa mengerti. Aku hanya tahu ada serigala di mana-mana dan sepertinya mereka sedang mati. Pemimpin mengangkat tangan dan darah naik ke langit. Itu jelas adalah raja. Serigala putih dengan level 24.000 nyawa. Shang King sudah menyadari bahwa makhluk itu punya banyak trik di balik lengan. Dia menyiapkan panah untuk melihat seberapa cepat makhluk itu. Namun, Lingweir menghentikan serangannya dan dia bertanya ada apa. Dan dia bilang dia tidak boleh melakukan itu. Serigala itu tampak menyadari sesuatu. Lalu, dia berlari pergi. Dia turun sambil menggendongnya. Dan bilang dia harus mengejar. Namun, sekali lagi, dia bilang dia harus tetap diam.
Dia menjelaskan bahwa pemimpin muncul karena kelompok itu telah memburu banyak serigala di daerah itu. Masalahnya adalah, jika dia menarik perhatian pemimpin dalam keadaan ini, dia pasti akan mati. Pertama, dia harus benar-benar siap. Shinking merasa itu aneh, tapi memutuskan untuk percaya pada gadis itu. Tiba-tiba, dia mengeluarkan sebuah gambar. Dan mengatakan itu adalah jalur pertemuan otomatis. Dia bertanya mengapa dia baru menunjukkan itu sekarang. Yang mengatakan bahwa dia pasti mulai suka memiliki dia di tim. Pesan evolusi muncul saat melihat sarung tangan itu. Dia bilang itu sangat cantik dan ingin tahu apa itu. Anak laki-laki kita bilang itu sesuatu yang luar biasa dan dia harus mencari dirinya sendiri untuk sementara waktu. Dia meningkatkan garis keturunan darah lagi, tapi mendapat kesalahan. Sistem memberitahu bahwa garis keturunan itu sudah pernah dikembangkan dan dia tidak bisa melakukannya lagi. Tapi itu usaha yang bagus. Anak itu sedikit malu. Bilang bahwa mencoba tidak baik, karena itu adalah kasusnya. Satu-satunya pilihan adalah mengembangkan kemampuan hantu. Dia lalu merentangkan lengan ke samping dan mengaktifkannya untuk pertama kali. Energi biru aneh muncul di punggungnya dan mulai mengental. Tiba-tiba, seorang pria berotot muncul dan jatuh ke tanah. Itu versi lain dari dirinya. Tapi terbuat dari air. Untuk menguji, dia menyuruh klon itu menggunakan kemampuan 7 panah. Begitu dia melihat monster bersiap, dia bilang untuk menunggu. Dia hanya ingin memastikan itu benar-benar mungkin. Kemampuan kelas rahasia yang dia terima sangat berguna. Saat menyadari itu klon, menggunakan kemampuan dia punya ide. Itu. Lalu menyuruh klon mengaktifkan kemampuan evolusi yang, tampaknya, akan berhasil. Karena muncul cahaya emas dari tangan monster. Engo, tapi lebih curang dari yang saya kira. Bahwa binatang itu sebenarnya menggunakan kemampuan evolusi pada anak kita, atau sebenarnya menggunakan pada kemampuan hantu itu sendiri. Jadi, saya agak bingung. Tapi itu bagus, berhasil. Dan seperti kita, Shinking tidak percaya itu berhasil. NPC bertanya apakah dia curang dan dia bilang jelas tidak. Sepertinya hacker tidak akan sehebat dia. Ah, anak ini terlalu percaya diri. Dia bertanya berapa peluangnya untuk menang, dan dia bilang mungkin sekitar 20%. Dia bilang kalau begitu, sudah saatnya meningkatkan angka itu. Dan mengembangkan 7 panah. Ini membuat biaya mana berkurang. Sementara damage meningkat. Tapi anak itu pikir dia sebenarnya mengembangkan menjadi 8 panah. Dia lalu bilang sekarang dia punya 34% peluang untuk menang. Pada evolusi terakhir yang dia lakukan pada kemampuan memanggil klon. Memungkinkan dia memanggil satu lagi, dan dengan itu, dia memanggil klon lagi dan langsung mengaktifkan evolusi lagi. Namun, kemampuan itu berbagi Choldown, kan? Si Lici kira akan semudah itu. Atau, menurut Shinking, sebenarnya. Karena dia menggunakan evolusi sebelum memanggil klon, klon dipanggil dengan Choldown. Dia sadar bahwa sebelum menggunakan lagi, dia harus menghabiskan semuanya. Itu dia katakan pada gadis kecil itu. Ayo cepat, mereka akan menyusun rencana untuk meningkatkan peluang. Menang. Dia bertanya kemana mereka akan pergi. Dan dia bilang itu kejutan, tapi sepertinya ke suatu tempat di dalam laut. Karena seekor binatang akan menggigit ikan kecil, dan serangan menembus kepala. Anak kita mendapatkan daging buaya. Ini meningkatkan kecepatan gerak sebesar 30% dan kelincahan 10%. Selama 30 detik. Dia mengaktifkan hantu untuk membantu berburu. Sambil berpikir bahwa bentuk ini sangat efektif. Suatu saat lidahnya akan terlepas. Sepertinya dia makan daging itu bersama dengan hantu. Dengan itu, dia mendapatkan lebih banyak keberuntungan. Karena itu ikan berkualitas tinggi, selain juga mendapatkan daging karper tingkat lanjut. Dari yang dia bilang, dia punya 3 klon di dalam air. Mengumpulkan sebanyak mungkin ramuan untuk melawan serigala. Lenger berpikir dan bilang mungkin sekarang dia punya 40% peluang. Dia lalu berdiri dan bilang itu sudah cukup. Sudah saatnya mengakhiri monster itu. Dia ikut. Tapi yang tidak mereka tahu ada seseorang di belakang mereka. Klan lain yang sangat mencurigakan hanya mengamati keduanya. Beberapa saat kemudian, mereka tiba di gua serigala. Saat itu, Shinkin langsung melakukan invokasi klon dan menggunakan mereka untuk memasang jebakan maut dengan salah satu kemampuan yang bahkan aku tidak lihat. Mereka masih dengan 3 klon. Tapi sebenarnya ada 4 total. Dia menunggu waktu Choldown berlalu. Dan memasang banyak lagi dalam beberapa detik. Sudah ada sekitar 10 jebakan di lantai. Linker bilang dia berlebihan. Dan peluang kemenangannya tidak meningkat dengan itu. Shinking menjelaskan bahwa yang dia ingin lakukan
adalah mencegah serigala bergerak. Bebas begitu saja, tapi dia bersikeras. Mengatakan bahwa peluangnya bahkan belum mencapai setengah. Dia bilang dia tidak tahu segalanya dan cukup menonton saja karena dia akan menyelesaikannya. Dia menyuruhnya pergi ke belakang pohon dan jangan muncul apapun yang terjadi. Dia pergi ke depan gua dan berteriak memanggil bosnya. Bos kecil yang patuh. Orang itu langsung muncul dan menyerangnya, sementara Shang bilang bahwa pria ini sudah siap untuk jatuh ke jebakannya. Namun, serigala tiba-tiba berhenti dan mencium. Atau menatap selama 1 detik lalu mulai kembali ke gua. Sekarang dia sadar bahwa bos jauh lebih waspada dari yang dia kira. Dia terus berteriak, memanggil si penakut untuk datang, sementara Ling Wei hanya mengamati. Saat dia berpikir ingin melihat apa yang bisa dia lakukan, seseorang datang dari belakang dan tiba-tiba menutup mulutnya. Sistem memberitahu bahwa jebakan telah diaktifkan. Dia bingung, karena serigala belum melewati pintu masuk. Saat itulah dia ingat bahwa dia telah meninggalkan beberapa jebakan di belakang. Dan melihat ke belakang. Di situ dia melihat sekelompok orang telah menangkap Lenger. Dia berontak di sana, menyuruh mereka melepaskannya, sementara 2 pria berat di jebakan. Menyuruh bos untuk segera menghancurkannya. Saat itu, Shang Qing muncul dan menyuruh mereka melepaskannya. Bahasa tubuhnya mengatakan untuk melepaskannya, kalau tidak calon suaminya akan memukul. Pria itu langsung curiga dan bertanya berapa usia gadis itu. Sementara Shang Qing tidak percaya bahwa wanita sialan ini akan membuatnya kelaparan parah, kali ini dia mulai berteriak meminta suaminya untuk menyelamatkan. Dan dia bingung, tidak tahu apa yang wanita gila ini bicarakan. Bahkan para penjahat tertawa pada anak itu, mengatakan bahwa dia adalah orang paling menjijikan dalam permainan ini. Lalu bos bertanya apakah dia tidak tahu bahwa wilayah ini adalah zona timnya. Hei Jenkin, katakan bahwa dia mendengar bahwa daerah itu adalah wilayah ular hijau. Pria itu kemudian bertanya apakah dia digunakan karena tahu hal itu dan datang ke tempat ini. Dia mengomentari bahwa saudara-saudaranya baru-baru ini disergap. Dia mendekati Shang dan bertanya apakah itu ada hubungannya dengan dia. Sang protagonis hanya menjawab bahwa itu tidak ada hubungannya. Tinggal tunggu mereka hidup kembali dan tanyakan pada mereka. Pria itu kemudian menjawab bahwa dia benar-benar tidak menganggap dia pengecut seperti dirinya. Dan bahkan menghabisi semua anggota, sementara Shang hanya ingin menghindari masalah. Karena mereka menangkap seorang pembawa pesan dan misinya akan gagal jika dia mati. Pria itu bertanya apa yang dia lakukan, dia bilang hanya berjalan-jalan. Namun bos mereka hanya bertanya apakah dia mengira dia bodoh. Dia tahu makhluk terkuat di wilayah ini berada di sana. Dan semua hadiah milik mereka. Sang protagonis mulai bertanya-tanya apakah lebih mudah melawan mereka. Kemudian dia punya ide yang lebih baik, membuat tawaran dan mengatakan jika mereka membiarkan pembawa pesan pergi. Dia akan menunjukkan di mana bos itu berada. Namun pria itu bertanya siapa dia kira dirinya. Sehingga ingin bernegosiasi tentang seorang gadis begitu saja. Lalu muncul. Dan berkata bahwa pria itu bernama Yan Shen dan dia adalah tuan muda ketiga. Pemuda kita seharusnya tahu bahwa pria ini adalah yang ke-17. Terkuat dalam permainan dan menunjukkan sedikit rasa hormat. Shen Qing kemudian teringat bahwa keluarganya memiliki beberapa saham di perusahaan keluarga Yan Shen. Sebenarnya 40% milik mereka. Dan bahkan ayah pemuda itu bersikap sopan padanya. Dia menjawab pria itu bahwa dia sudah pernah mendengar tentangnya. Sebenarnya 40% milik mereka. Bahkan ayah anak itu sopan kepadanya. Itu dia katakan kepada pria yang sudah pernah mendengar tentang dia. Dan Yan Sheng bilang kalau memang begitu, sebaiknya dia segera menyerahkan semua uangnya. Namun sebelum dihukum, protagonis tertawa dan berkata bahwa dia tidak terlalu ingin memanjat. Situasi ini mengangkat tangan dan berkata bahwa mereka tampaknya ingin pergi terlalu jauh. Tiba-tiba, dari dalam gua terdengar raungan. Saat itu, jelas bahwa bos ada di dalam sana untuk semua orang. Yang Shang bersorak, mengatakan bahwa mereka dari kelompok elit akan menjadi yang pertama memburu makhluk itu. Semua orang berlari dengan semangat. Dan pria yang memegang sosis melemparkannya ke lengan pria kita. Mengatakan bahwa sekarang dia punya hal yang lebih penting untuk dilakukan, tapi nanti mereka akan menyelesaikan urusan. Namun, pria kita dan penjaga sosis sudah tahu bahwa orang-orang itu tidak punya kesempatan. Mereka tidak hanya tidak tahu bagaimana bos bermain, tapi juga tidak mempersiapkan diri. Yang terburuk adalah mereka sedang menginjak rangkaian jebakan yang dia buat. Dalam sekejap, seluruh tim pria itu terjebak. Pemimpin bodoh itu berdiri di sana, menatap bos.
Saat melihat dia bersiap menyerang, pria itu bahkan belum tahu apa yang ada di depannya. Penyihir di belakang segera berkata bahwa titik lemah telah terdeteksi. Tapi itu makhluk level 20. Orang itu berkata untuk tidak panik. Karena dia ada di sana dan tampak percaya diri karena bakat dari berserker raksasa itu. Yang dia habiskan uang untuk membelinya. Pakaian itu membuat pria itu meledak. Menjadi sangat kuat. Semacam klon. Energi keluar dari tubuhnya dan mulai tumbuh. Pasif dari berserker raksasa. Meningkatkan kekuatan serangnya sebesar 150%. Ini adalah kemampuan yang belum pernah didengar protagonis sebelumnya. Dan dari tanah, penjaga sosis bertanya apakah dia benar-benar akan menyerah pada misi, tapi dia berkata jangan terburu-buru. Dan biarkan mereka sedikit bingung. Sementara itu, teman-teman Yan Sheng hanya berharap dia panjang umur. Dia percaya diri, berpikir bahwa meskipun bos itu besar, dengan bakat yang dia gunakan, tidak mungkin dia kalah. Itu karena mustahil dia mati dalam satu serangan, dan dia didukung oleh para healer dari PT. Dia lalu maju ke arah bos untuk memberikan serangan pertama. Namun, bos tiba-tiba maju ke arahnya dan menusuk dadanya. Dengan serangan itu, Shane terkesan bahwa si malang tidak bertahan satu pukulan dengan analisis. Dia segera melihat bahwa serangan yang digunakan monster itu memberikan 800 kerusakan. Dengan waktu reaksi 0,7 detik. Sementara si bodoh Yan Sheng masih memiliki 80 HP tersisa. Si malang dilempar seperti sampah jauh dan meledak di tanah. Melihat itu, sisa kelompok pria itu langsung mulai melarikan diri. Dengan putus asa, sementara protagonis hanya mengamati mereka melarikan diri. Mengira mereka benar-benar sekelompok orang tak berguna, tiba-tiba bos mengeluarkan raungan ke atas, dan beberapa serigala keluar dari gua. Orang-orang yang melarikan diri dari PT segera menyadari bahwa mereka sedang dikejar. Gadis bodoh ingin menyelamatkan bos. Namun pria itu berkata itu gila, karena dia tidak punya kesempatan melawan monster itu. Dia tetap ingin kembali, tapi pria itu berlari di depan. Mengatakan bahwa jika dia mau, dia bisa tetap sendiri. Dia berbalik dan meminta maaf kepada bos. Namun, lalu dia melihat ada seseorang tertawa ke arah monster itu, bertanya siapa orang gila itu. Itu Shang, yang berkata bahwa bos lebih pintar dari yang dia kira, menggunakan jebakan yang dia pasang sendiri. Untuk membalas dendam pada orang-orang itu. Namun, sekarang lawannya adalah dia. Yang terjatuh di tanah dan gelisah, protagonis menjadi gila. Dan maju berhadapan langsung dengan makhluk itu. Dia jelas tidak ingin dipukul lagi. Dan hanya pura-pura mati, sementara monster itu hanya menatap protagonis. Tiba-tiba, dia diserang oleh serigala dari segala arah, tapi dia hanya menyentuh telinganya. Mengatakan bahwa mereka hanya serigala. Ah, dia mengaktifkan topengnya, si nakal. Mengatakan bahwa dia adalah harimau, ya? Lalu, seperti yang diharapkan anak itu. Harimau listrik albino muncul di atas anak itu dan mendorongnya. Semua mundur, bahkan bosnya terlihat seperti orang bodoh. Dia agak bingung, tidak tahu apa yang terjadi. Lalu dia merasakan sesuatu. Bahwa anak laki-laki kita sudah di surga, melemparkan panah ke arahnya. Namun, anak serigala itu gesit dengan gerakan yang akan mendekat. Dan Shingekin langsung menyadari kecepatan itu. Dan selain ketepatan yang dia miliki, bos mendekat untuk menyerang. Sementara dia memutuskan bahwa dia harus menyerang habis-habisan, atau akan banyak darah yang tumpah. Sementara si pembawa panah memanggil anak laki-laki kita, tampaknya dia juga tertusuk di dada. Bos ini benar-benar tepat sasaran. Perisai anak laki-laki kita hilang. Bersama dengan 120 poin kesehatan, dan monster itu tersenyum di sana. Namun, psikopat dengan dada yang terluka itu juga tertawa. Dia bertanya pada bos apakah dia benar-benar percaya bahwa dia tidak bisa menghindari itu. Dan jelas alasan dia membiarkan bos terkena serangan adalah agar dia tidak punya kesempatan untuk meleset dengan itu. Beberapa klon mengirim serangan 7 panah. Monster itu menjatuhkan tubuhnya ke tanah dan mencoba menghindar. Aku tidak tahu apakah kena, tapi kilatan cahaya menyebar kemana-mana. Dan tendangan lutut itu tidak hanya membuat beberapa monster terpukul. Tanyalah apakah dia menikmati ini, kawan. Beberapa panah mengenai, dan anak itu kehilangan 1220 poin kesehatan. Dia bahkan membuat bos melihat bahwa tempat itu penuh dengan jebakan. Jadi tidak mungkin dia melarikan diri. Dia menggigit daging. Dan berkata sekarang ingin melihat siapa yang bisa bertahan lebih lama dengan 2 potong daging buaya. Dia memulihkan 400 poin kesehatan lagi. Bos,
Melihat itu, menatapnya lalu menghilang di depannya. Shake bertanya-tanya apakah itu semacam kemampuan menghilang, tapi monster itu ada di belakangnya. Sebelum dia bisa bereaksi, Malang menerima satu pukulan lagi dan kehilangan 400 poin kesehatan. Sekarang jelas, ini adalah teknik yang digunakan monster itu untuk membunuh tim dari orang-orang itu. Masalahnya adalah, begitu dia melihat bos tampak menghilang lagi dalam 1 detik. Sesuatu mulai terbentuk kembali di belakangnya. Anak itu dipukuli seperti pertarungan Dragon Ball Z. Menerima pukulan sana-sini. Dilempar ke sana, terbang ke sini. Si malang itu jatuh ke tanah, kelelahan, dengan 1600 HP. Dia sadar kalau bos menyerang cepat supaya tidak memberi kesempatan untuk pulih. Dan sekali lagi, monster itu datang dari belakang untuk menangkapnya, tapi tiba-tiba sesuatu mencengkeram lengan kecil monster itu. Akhirnya dia menginjak salah satu dari 2 miliar jebakan yang dipasang anak itu. Dengan monster terjebak, dia memberitahu tidak ada kesempatan untuk meleset kali ini. Dia melepaskan panah yang, seperti kita tahu, memberikan kerusakan ganda. Tapi cuma dapat 196, bro, ayo beli busur baru. Monster itu punya 2300 HP. Nak, dia mematahkan rantai lagi. Sekali, menyerang balik, kena 1800 di dada. Anak kita harus menghindar sedikit lagi, tapi bos tampak bingung. Karena si gila itu, setiap kena serangan di dada, malah tersenyum. Anak kita bilang, tahu jebakan itu bukan untuk monster. Makanya dia pilih diam. Dan menggunakan tubuhnya sekali lagi untuk menahan bos di tempat yang sama. Sekali lagi dia memakai kemampuan klon yang muncul di atas makhluk itu. Monster mencoba melemparnya jauh. Tapi jebakan sudah aktif saat dia terjebak beberapa detik. Sekali lagi kemampuan 7 panah digunakan. Dia bersiap menyerang dan mengirim makhluk itu mati. Namanya 21 serangan berturut-turut, ya? Mungkin karena 7 kali 3. Aku cukup jago matematika. Sementara itu, di bagian lain hutan, sekelompok orang bertanya-tanya apakah mereka harus berburu serigala. Tiba-tiba, ledakan besar mengguncang seluruh hutan. Orang itu sampai bertanya apakah ada yang pakai bom atom di game. Dan si gadis curiga itu bilang itu hacker, sementara si tukang bahasa tersenyum. Bilang ini luar biasa. Bos tergeletak di kawah. Dengan 75 nyawa. Dia sekali lagi makan daging buaya. Sementara si tukang bahasa bilang supaya dia segera selesaikan, tapi dia jawab jangan terburu-buru. Karena masih ada yang harus dilakukan, dia menatap agak bingung kembali ke Yansheng. Yang sampai sekarang pura-pura mati, jatuh ke tanah. Dia bertanya-tanya mengapa semuanya menjadi sunyi setelah suara ledakan itu. Dia memutuskan untuk pura-pura mati sedikit lagi, sampai yakin tidak ada orang di sekitar. Namun, tiba-tiba, sebuah panah jatuh di sampingnya, saat dia melihat itu adalah Shenkin. Bertanya apakah dia benar-benar membunuh bosnya, yang menjawab bahwa pada dasarnya monster itu hampir mati. Pria itu lalu berlutut, memohon ampun, mengatakan bahwa dia tidak bisa mengenali kebesaran anak itu. Pemuda kita berkata bahwa dia tidak hanya akan memaafkan, tapi juga akan memberinya kesempatan untuk mendapatkan pengalaman dari bos itu. Namun, untuk itu, dia harus melakukan sesuatu, tapi itu adalah permintaan untuk masa depan. Jadi, ketika saat yang tepat tiba, dia akan diberitahu. Terkejut dengan panah di lehernya. Dia bertanya apakah dia akan menerima atau tidak. Pemuda kita tahu bahwa keluarga pria itu memiliki pengaruh tertentu dalam kelompok yang akan membuatnya keluar dari perusahaan itu. Jika dia mendapatkan permintaan dari perusahaan itu, setidaknya akan lebih sulit baginya kehilangan posisinya. Itu karena akan butuh setidaknya 6 bulan agar semua atribut permainan masuk ke dalam kenyataan. Dan, selama waktu itu, dia ingin berkembang dengan tenang. Lalu pada siapa? Bertanya apakah dia tidak akan terkena panah begitu menerima. Pemuda kita berkata pada anak itu untuk segera meminta apa yang dia inginkan. Dia tidak suka bernegosiasi dengan orang yang tidak serakah. Karena tidak bisa tahu apa yang mereka inginkan, terserah kamu, hei. Anjin menjawab bahwa, karena dia tidak terlalu mengerti, maka dia tidak akan menyembunyikannya. Dia ingin bantuan untuk naik level dan memastikan posisinya sebagai pemimpin geng Kobra Hijau. Tokoh utama tertawa dan menyiapkan serangan. Energi keemasan mulai keluar dari segala arah. Dan panah itu menuju ke arah bos. Makhluk itu kemudian mati,
Dan dia berkata bahwa kesepakatan sudah dibuat. Sepertinya, dia setuju untuk berbagi. Pengalaman dengan seorang pria yang langsung naik 2 level saat itu juga. Seorang Yan Chinha mengucapkan terima kasih. Mengatakan bahwa dia akan selamanya berhutang budi pada pria kita. Namun pria itu hanya menjawab agar berhenti memanggilnya saudara. Karena mereka tidak begitu dekat, dan memperingatkan bahwa jika entah bagaimana dia melibatkan namanya dalam hal lain, dia akan berharap lebih baik mati saja. Pria itu menjawab bahwa dia tidak akan pernah melakukan hal seperti itu. Dia akan selalu setia pada kakaknya. Damai kita pun terjaga. Memanggil si Ling Weira dan berkata bahwa sudah waktunya pergi. Tapi sebelum keluar, aku memberitahu Shane bahwa saat waktunya tiba, dia akan diberitahu. Melihat keduanya pergi, dia hanya sembuh. Sambil berkata bahwa dia akan memastikan hutang budi itu dibayar di masa depan. Tak lama kemudian, dia meledak marah pada NPC sialan itu, yang bilang mungkin mau menikah. Dia mengumpatnya, mengatakan bahwa dia bukan NPC yang berguna, yang pada dasarnya hanya tumpukan file, karena dia masih anak-anak. Jadi sebaiknya dia berhenti bicara dan menghilang dari hadapannya. Namun, dia malah marah dan menggigit lehernya. Dia menariknya, ingin tahu siapa sialan yang merancang si gila itu. Lalu dia berkata untuk mengganggunya karena dia ingin melihat lotnya. Salah satu item yang dia terima adalah celana serigala putih. Selama nyawanya penuh, kecepatan gerakannya meningkat 100%. Begitu dia memakainya, dia langsung merasa punya kecepatan untuk terbang ke sana kemari. Selain itu, dia menerima cakar serigala, yang merupakan senjata kelas pembunuh. Bulu serigala putih yang juga merupakan item langka. Dia tahu itu digunakan untuk menyelesaikan misi dan tampaknya sangat berharga. Bersama semua itu, dia juga menerima kemampuan untuk memanggil beberapa hewan peliharaan serigala. Dia yang bermain sendiri, itu sempurna. Jadi, saat itu juga, dia mempelajari sisa item, sedikit emas, kristal, dan beberapa barang konsumsi. Sementara itu, Lady Gu tercinta bertanya-tanya mengapa mereka tidak pernah kembali. Dia berkata itu salah kepala desa, yang meninggalkan seorang anak di sana, bersama seorang pria. Namun, saat dia memperhatikan sesuatu dan melihat ke samping, dia melihat keduanya sudah kembali. Ling berlari dan memeluk tangannya. Berkata bahwa dia dilindungi oleh pria kita, dan Shangqing melemparkan batu serigala. Berkata bahwa itu adalah apa yang dia minta. Kepala desa tersenyum. Dan berkata bahwa dia tidak pernah membayangkan dia mampu melakukan itu. Memang, dia bukan orang biasa. Dia pergi ke tempat persembunyian yang sangat hangat dan berkata tidak apa-apa. Mengambil sebuah gulungan dan berkata bahwa tempat itu untuk orang dengan level 20-40, jadi dia mungkin akan mati. Tapi itu juga kesempatan besar, karena itu tempat tanpa pemain lain. Dia bisa farming sendirian. Dia hanya mengambil gulungan itu dan berkata jangan khawatir. Nisa Lingui bertanya apakah dia akan pergi sekarang, anak kita. Bertanya apakah, kebetulan, dia ingin terus mengikuti dia. Saat itu, ibu memegang gadis itu, berkata agar dia berhenti bicara dengan putrinya. Sementara gadis itu meronta-ronta berkata ingin ikut dengannya. Lady Gu hanya berbalik dan berkata kepada dia bahwa, karena dia punya peta, dia bisa menghilang dari sana. Dia menjawab bahwa dia hanya menerima peta dari item yang sangat langka. Jadi dia merasa sedang ditipu. Sang pemimpin berkata bahwa dia hanya ingin memanfaatkan situasi saat ini. Shen King berkata bahwa dia tahu orang seperti dia harus sedikit memberi tekanan. Mengangkat jarinya ke atas, menciptakan cahaya keemasan, dan bertanya, apakah ini benar-benar hadiah yang pantas dia dapatkan? Dia menjawab bahwa dia bisa menyimpan kemampuan itu. Dia berterima kasih, berkata bahwa sekarang masuk akal. Itu adalah kemampuan epik dari serangan yang kuat. Dia bisa mempersiapkan serangan selama 7 detik untuk memberikan kerusakan maksimal dalam jarak yang jauh lebih besar. Dia bersorak, berkata bahwa dia selalu tahu dia punya harta di sakunya. Adegan berikutnya, sudah ada panah keemasan yang dia lepaskan terbang, mengoyak setengah laut. Dia terkesan. Karena dengan kemampuan yang sekarang semakin berkembang, dia lalu berterima kasih kepada bosnya. Dan berkata kepada Ling Wei bahwa dia akan pergi, tersenyum kecil dan menyuruhnya untuk menjadi dewasa. Mengaktifkan kecepatan dan mulai berlari. Malangnya dia berteriak.
mengatakan bahwa dia tidak punya hati. Adegan berikutnya, dia berada di depan sebuah laut yang disebut pinggiran kota. Dia menarik gulungan dan sesuatu muncul di tanah. Tiba-tiba, seluruh kota terbentuk. Memang, gulungan ini sangat kuat. Dia mengenal kota ini seperti Roy dan tahu ada banyak hal bagus di sana. Di kehidupan sebelumnya, karena dia mulai terlambat. Dia hanya membunuh sapi-sapi itu untuk waktu yang lama. Ketika dia sampai di kota ini, sudah tidak ada misi bagus atau item yang bisa didapatkan. Namun, yang paling penting adalah ketika kamu mencapai level 40. Di kota ini, diberikan misi untuk membawa beberapa atribut kembali ke dunia nyata. Begitu itu terjadi, Tian Chai akan merasakan 2 kali lipat rasa sakit yang dialami. Namun, sebelum pergi ke sana, sudah waktunya untuk membersihkan inventaris. Dia kemudian menuju ke lelang, di mana ada beberapa kelinci betina yang bekerja keras. Saat berjalan di sana, dia menyadari bahwa permainan mulai ramai, sama seperti di kehidupan sebelumnya. Sampai seorang kelinci betina sehat bertanya apakah dia di sana untuk melelang sesuatu. Memperkenalkan meja untuknya dan mengatakan bahwa mereka akan mengambil 10% dari nilai dari semua yang dia jual. Dia bertanya, apakah dia ingin namanya ada di item yang dilelang, dan dia berkata tidak dan lebih memilih menyembunyikannya. Saat mendekati panggung, seorang pria sudah mengatakan bahwa item 188 telah tiba. Seorang gadis, tampaknya, sedang naik ke panggung. Dari ekspresi para pria, kita sudah tahu bahwa dia sangat sehat, seperti yang sudah bisa diduga. Dia adalah gadis yang mustahil tenggelam, dan tetap mengapung tanpa berusaha. Dragon Ball Z di panggung. Bilang ada sesuatu yang sangat besar yang dipertaruhkan, dan pria dari lelang itu lalu menunjukkan bahwa itu adalah cincin perunggu yang memberikan tambahan 10 keberuntungan. Selain 5% peluang untuk menjatuhkan item dan meningkatkan sebanyak 5% uang yang diperoleh. Para pria itu tampak agak tidak senang. Sementara wanita itu berkata padanya untuk berhenti menatap gadis itu. Shekin, bagaimanapun, tahu bahwa item ini bisa datang dalam kelangkaan emas maupun berlian, yang sangat berguna. Orang-orang memberikan beberapa tawaran, sementara Shekin hanya berpikir bahwa ini akan sempurna untuk meningkatkan kualitas. Si cerewet dilelang bertanya apakah ada yang mau menawar lebih dari 30. Sampai pria kita mengangkat tangan dan menawarkan 1 koin emas. Orang-orang tidak mengerti mengapa mereka menawar begitu banyak untuk item perunggu, tapi seorang pria di samping protagonis kita menawar 10 koin emas. Lalu suasana menjadi gila. Dan semua orang menganggap ini gila, sementara si bodoh hanya tersenyum kecil kepada pria kita. Siapa yang merasa aneh kalau pria itu menginginkannya, ya? Dia benar-benar tahu nilai item itu, tapi baginya itu terlalu sempurna untuk menggunakan kemampuan. Jadi, dia menaikkan tawaran menjadi 30 koin emas untuk itu. Si bodoh yang lain tidak menyangka. Dia berbalik ke samping, mengumpulkan keberanian, dan menawar 50 koin emas. Orang lelang berkata bahwa pelanggannya sangat menuntut, dan pria bertopi berkata kepada pria kita untuk menyerah. Karena kalau soal uang, dia tidak pernah kalah. Namun, saat itulah Sheikh menelan ludah, dan pria itu terkejut ketika si palsu menawar 100 koin emas. Tempat itu menjadi hening. Dan orang lelang berkata mustahil ada yang menaikkan tawaran itu. Dia memberikan 1, memberikan 2, dan pada yang ketiga terjual. Palu diketuk, dan anak kita mendapatkan cincin keserakahan. Sekarang tinggal menunggu 8 jam berlalu, dan dia akan menggunakan kemampuan evolusi. Dan memastikan mendapatkan lebih banyak item di masa depan. Pria bertopi biru kemudian berkata bahwa anak kita sangat berani. Tapi sebaiknya dia ingat itu. Akhirnya, dia pergi. Sementara Sheikh bertanya-tanya apakah pria itu akan membalas dendam. Saat itulah seseorang menepuk wajahnya dan berkata bahwa dia tampan. Itu adalah pelampung berjalan yang berkata bahwa malam ini, dia miliknya. Aku tidak tahu apakah dia sangat polos atau sangat sigma, karena dia bertanya apa artinya itu. Pelampung hidup bilang bahwa Peito menghabiskan banyak untuk cincin itu. Itu karena dia ingin cincin itu sebagai hadiah juga. Sepertinya, ada sesuatu seperti itu di lelang. Dan dia tidak tahu bahwa itu ada. Lalu dia meletakkan tangannya di dada Peito dan berkata, agar dia tidak khawatir, meskipun itu hanya pengalaman dalam permainan. Itu akan lebih baik daripada di dunia nyata, dan di sana mereka berdua tidak perlu khawatir tentang apapun.
Disitulah Sheikh mulai bertanya-tanya apakah pria dengan topi itu sebenarnya tidak tahu apa-apa tentang cincin itu dan hanya menginginkan acara yang intens ini. Dia lalu mendorongnya dan berkata bahwa fisiknya tidak buruk sama sekali. Jadi, dia bisa mengikutinya nanti. Dia berterima kasih dan berkata bahwa dia tidak sabar untuk pengalaman itu, sampai ekspresinya berubah. Ketika seorang pria muncul di belakang anak laki-laki kita, memanggilnya. Dia berkata kepada pemuda itu bahwa dia memiliki banyak item bagus. Dan bertanya apakah dia ingin melihatnya. Sheikh berbalik dan berkata agar dia menunjukkan. Sementara pria itu berpikir bahwa jika dia bodoh membayar 100 koin emas untuk item sampah itu, pasti dia bisa mendapatkan banyak untung dari situ. Tentu saja, yang ditunjukkan pria itu hanyalah tumpukan item perunggu yang mengerikan. Dan Sheikh bertanya-tanya bagaimana pria itu berani menawarkan tumpukan sampah itu. Pria itu bertanya item mana yang dia inginkan. Dan dia hanya menjawab tidak ada, karena semuanya jelek. Penjual itu marah dan berkata bahwa dia tidak punya mata untuk hal-hal bagus. Lalu mencengkeram lehernya dan berkata bahwa sepertinya dia harus belajar pelajaran. Entah dia membeli sebuah item, atau dia akan dipukuli. Namun, ekspresinya berubah. Ketika Sheikh bertanya, apakah dia benar-benar ingin mati? Disitulah Nona Balao berkata bahwa anak itu tidak mau dan menyuruh pria tua itu pergi, memberitahu bahwa keamanan sedang mengawasi. Dan bernegosiasi di dalam lelang adalah melanggar aturan. Wah, keamanan itu terlihat seperti Megazord kereta bola. Pria tua itu langsung lari sambil berkata bahwa mereka semua bodoh. Sheikh tidak membunuh pria itu karena kalau tidak, aku akan dilarang dari lelang. Dia lalu berbalik ke Nona Balao dan bertanya apakah sekarang setelah dia membeli cincin itu, dia akan melakukan apapun yang dia mau. Dia menjawab agar dia tidak terlalu langsung seperti itu, tapi pada dasarnya hanya perlu meminta dan dia akan melakukannya. Dia lalu berkata kepadanya, untuk menerima uang itu, yang berasal dari hasil lelang senjata. Dan semuanya bersama-sama harus menghasilkan setidaknya 800 emas. Bingung, dia bertanya apakah dia hanya ingin dia tetap di sana. Melewati malam di lelang. Dia berkata tidak. Sebenarnya, dia ingin dia menggunakan tubuhnya untuk menjual barang-barang itu dengan harga lebih mahal. Dia mendapatkan lebih banyak uang. Si malang itu tidak bisa percaya bahwa dia meminta dia untuk tetap diam. Di tempat itu, sampai dia berkata bahwa dia akan mendapatkan 2 kali lipat nilainya. Dan dia bertanya kapan akan bertemu dengannya. Dia hanya pergi dan dengan punggungnya memberitahu bahwa saat waktunya tiba, dia akan menemui dia. Gadis itu jatuh cinta, berkata bahwa dia tampan, kaya, dan percaya diri, berjalan di jalanan. Dia tahu bahwa mendapatkan cincin itu adalah keputusan yang sempurna, karena barang-barang dari kota Roy memiliki peluang rendah untuk didapatkan. Sekarang langkah terakhir sebelum bisa pergi ke sana adalah meningkatkan peralatan. Dia tampak menuju sebuah toko. Di sana ada seorang pria bertanya-tanya apa yang dia lakukan. Tampaknya dia kehilangan palunya. Dan tidak bisa hidup tanpa itu, sampai Shangking muncul dan langsung menunjukkan palu itu. Bertanya apakah dia sedang mencari itu, pria itu bingung. Dan bertanya bagaimana dia menemukannya dan bagaimana dia tahu bahwa dia membutuhkannya. Namun, dia sudah mengangkat tangan ke langit sambil berterima kasih karena, bagaimanapun juga, itu adalah tepat apa yang dia butuhkan. Jelas ini adalah masalah rahasia. Lalu pria itu bertanya kepada pria kita apa yang ingin dia tingkatkan. Karena dia akan melakukannya secara gratis. Ini adalah acara rahasia di mana jika kamu menyerahkan sebuah palu, kamu mendapatkan peningkatan gratis pada barang apapun. Dia mengambil busur dan berkata ingin menaikkannya ke level maksimal. Cara ini jauh lebih efisien daripada membunuh monster. Sepertinya ini adalah barang level maksimal, ya? Bukan hanya sebuah barang. Pria itu menerima. 20 menit berlalu. Dan dengan itu, dia memberitahu bahwa dia sudah siap. Yanshen berterima kasih dan mengatakan bahwa dia ingin segera melihatnya. Ferreira kemudian mengatakan bahwa item itu telah dinaikkan ke level 10. Dan harganya 20 emas. Shenkin berkata bahwa 10 sudah cukup. Karena sebentar lagi dia juga harus membeli yang lebih baik, menurut yang berikutnya. Kita sudah berada di hutan. Kota Roy memiliki makhluk hingga level 60. Jadi agak berbahaya.
Demi keamanan, dia akan menunggu waktu cooldown evolusi sebelum pergi ke tempat itu. Yang tidak dia tahu adalah ada seseorang mengincarnya dari semak-semak. Tiba-tiba sebuah panah datang, dan dia tampak menyadari sesuatu saat berbalik. Panah itu melintas dan menggores sedikit wajahnya. Dia melihat bahwa dia hampir saja terkena panah di kepala, dan pria bayangan itu berkata bahwa dia benar-benar luar biasa. Tentu saja itu Topi Zedo yang menjawab. Yang tidak menyangka dia benar-benar menghindari itu hari ini. Dia bilang kepada pria itu bahwa itu hanya salah paham. Dan semua yang dia inginkan hanyalah item itu. Namun, yang lain menjawab bahwa sekarang sudah terlambat untuk itu. Sheikh lalu ingin tahu apa yang dia lakukan di sana. Pria itu hanya berbalik dan bersiul. Dengan itu, satu tim muncul dari bayangan. Oxenkin tampak bingung saat menyadari sesuatu. Mereka telah menangkap Nona Balao. Dia bertanya mengapa mereka melakukan itu. Apakah dia masih memiliki pekerjaan untuknya? Sampai pria bertopi itu berkata bahwa jika dia menghabiskan 100 koin emas, pasti ada lebih banyak untuk dibagikan kepada teman-teman. Gadis itu meminta maaf kepada pria kita bahwa semuanya telah dicuri oleh orang-orang ini. Dan pria tua itu berkata bahwa dia bodoh karena mengira. Hanya karena tidak membeli apapun darinya, dia tidak akan membawa uang. Dia menendang elf kecil itu, mengatakan bahwa dia adalah anak haram yang merusak rencananya. Melihat ke Shang dan berkata bahwa akhirnya mereka bertemu lagi. Shine King. Dia mengatakan bahwa dia bahkan menerima jika orang mencurinya, tapi dia tidak akan menerima jika seseorang yang bekerja untuknya diperlakukan buruk. Orang-orang itu tetap diam, menatap. Lalu dia berkata bahwa mereka tidak memukul, hanya membuat pertunjukan kecil untuknya, kawan. Pria itu melempar wanita itu ke tanah dan memberinya pemanasan paha. Tampaknya, gadis itu merasakan sakit. Dan tampaknya Shang tidak menyukai hal itu. Tiba-tiba, listrik mulai muncul. Dan pria itu melihat ke samping dengan bingung. Dia sedang mempersiapkan serangan baru selama 7 detik itu. Dan menyuruh para sampah itu mati, tapi dengan rambut putih. Maju sambil mengatakan bahwa dia tidak akan memberi kesempatan untuk menggunakan gerakan itu. Melompat ke punggungnya, tapi anehnya Shenkin juga bergerak. Sudah di punggungnya. Panah menembus pria itu seperti bazooka. Dan protagonis hanya berkata bahwa pria itu terlalu lambat, bingung. Rambut putih itu melihat ke belakang, tapi sudah jatuh ke tanah. Keduanya yang ketakutan bertanya. Bagaimana dia berani melakukan itu pada teman mereka? Namun Shang Kim hanya memasang jari dan menunjuk ke mereka. Mereka agak bingung dan tiba-tiba, klon-klon muncul. Satu panah dari satu sisi, satu panah dari sisi lain, dan keduanya terpotong. Dengan itu, tubuh kedua orang bodoh itu jatuh ke tanah dan Topi Zulu bertepuk tangan. Mengatakan bahwa dia sudah mengharapkan dia sekuat itu. Shang tidak menunjukkan reaksi apapun. Pria itu lalu memperkenalkan dirinya sebagai Shibuya. Dan mengatakan bahwa orang-orang yang menyerangnya itu hanya sampah yang bisa dibuang. Dan memberitahu bahwa dia menggunakan deteksi pada anak kita dan menemukan bahwa dia level 15. Namun yang sama hanya menyuruhnya segera mengatakan apa yang dia inginkan. Shibuya lalu bertanya apakah dia pemain nomor 1. Tuan Wang Wei, Shang Qi mengonfirmasi. Dan saat itu pria itu mengembalikan 70 fragmen dan emas yang telah dicuri. Sudah mendekat sambil mengulurkan tangan ingin berteman. Dia berbicara tentang membentuk aliansi dan membuat geng baru. Dengan menggabungkan kekuatan keduanya, mereka bisa menguasai dunia ini. Dan memiliki wanita apapun yang mereka inginkan. Shan Klin hanya menjawab bahwa dia tidak tertarik dengan hal-hal itu. Pria itu bertanya apa yang dia inginkan. Dan dia menjawab bahwa jelas dia ingin balas dendam. Wah, Bucha kaget sekali. Dia mulai pergi sambil berkata bahwa tinggal menghubungi saja. Hampir berubah pikiran, tapi protagonis bertanya kemana dia pikir akan pergi. Panah melesat mengoyak jubah pria itu, yang langsung terjatuh ke tanah. Tidak ada banyak bab lagi di jaringan. Semua yang ada dari keponakan untuk kita. Saat aku mulai siaran langsung, betapa banyak penderitaan yang dialami bocah itu. Aku hanya ingin melihat dia segera membalas dendam. Segera si Jancai tercinta akan membayar harga atas apa yang dia lakukan. Tapi sementara itu belum terjadi, kamu tahu apa yang harus kamu lakukan. Bergeraklah. Dia adalah sinyal dari sana. Aku pergi.